Hari ini mau ketemu Ibu Qian Qian. Aku harus tampil baik-baik. Zhao Qian, kalian lagi ngapain? Ngapain, Lin Fan? Kamu masih berani nanya? Dasar anak kampung miskin, mau nikah sama Zhao Qian. Rumah nggak punya, mobil nggak punya, gaji sebulan 3.000, mau ngasih makan Zhao Qian pakai apa? Aku tulus sama Qian Qian. Hah, tulus? Berapa harganya? Mau nikah sama Zhao Qian, mahar minimal 500 juta. Kamu sanggup bayar? 500 juta. Kaget kan? Udah aku bilang kamu nggak sanggup. Tahu nggak Liu Xiao kasih mahar berapa? Bapak lo juta plus 1 rumah di pusat kota. Sama 1 mobil minimal 300 juta. Itu 8 turunan kamu pun nggak bakal kebeli? Bu, pelan-pelan dong. Rendah hati. Zhao Qian, kamu juga sependapat. Dulu milih kamu tuh emang buta. Buang-buang masa mudaku aja. Sejak kenal Hauge, aku baru tahu apa itu. Makanan mewah dan romantisme 999 mawar. Nggak usah lagi ikut kamu makan pinggir jalan. Ngeliatin orang pakai kosmetik bagus sama Hermes. Hauge pasti beliin aku yang paling bagus. Oh iya, bawa pergi aja giok jelek kamu itu. Katanya warisan terakhir dari bapak kamu. Aku udah minta temenku ngecek. Itu cuma barang murahan pasar loak. Bikin mual aja. Aku kira, kamu tuh anak yatim. Yang lucu gitu loh. Ini warisan apa-apaan sih? Malah lebih jelek dari barang pasar loak. Jangan-jangan sampah orang yang nggak pakai ya? Balikin joke itu ke aku. Hah? Kamu, nggak pantas. Aduh, pindahin kaki lu. Jangan sentuh aku pakai tangan kotor lu. Loh, kok pingsan? Lin Fan nggak mati kan? Jangan mati di rumah gue, sialan banget. Nggak apa-apa, masih ada napas. Gue telepon orang buat buang dia. Ke depan rumah sakit aja. Demi barang rongsokan. Berani-beraninya lawan gue. Cuma segitu doang mental lu. Cuma lu doang yang nganggep sampah itu harta. Nih, balikin. Aku adalah leluhur keluarga Lin. Sepanjang hidupku tak terkalahkan di dunia. Saat wafat, aku mewariskan seluruh ilmuku. Tersimpan di dalam jog ini. Hari ini kau menerima warisanku. Kuharap kau bisa tegakkan keadilan. Jadi dokter yang berbudi luhur. Sekolah Yanlong. Jadi mimpi sebelumnya itu nyata, aku benar-benar mendapatkan warisan leluhur keluarga Lin, dan lukaku juga sudah sembuh semua. Liu Hao, Zhao Qian. Semua hinaan yang kuterima, pasti akan kubalas berlipat ganda. Kalian rumah sakit ini kerjanya ngapain sih? Masih berani ngaku jadi spesialis paling otoritatif di Guangzhou. Menurutku kalian cuma sekelompok dokter abal-abal. Pasien, kami udah berusaha semaksimal mungkin. Penyakit ayah Anda terlalu parah. Kami benar-benar udah nggak bisa berbuat apa-apa. Aku nggak peduli. Aku kasih kalian setengah jam lagi. Kalau ayahku belum sadar juga, rumah sakit jelek kalian ini, langsung aku bongkar. Daripada gitu, gimana kalau aku yang coba? Mungkin aku bisa nyembuhin beliau. Pergi. Dari mana datangnya bocah sombong ini? Besar mulutnya. Kami aja banyak dokter profesional. Semuanya udah mentok nggak bisa apa-apa. Kamu bilang kamu bisa nyembuhin. Cepat pergi sana. Cari tempat yang lebih adem. Jangan ganggu. Profesional? Belum tentu. Penyebab sebenarnya pasien koma itu di kepala. Tapi kalian malah pakai obat jantung. Rencana penanganannya juga fokus ke jantung. Kesalahan sefatal ini. Itu yang kalian sebut profesional? Kamu aja belum pernah sentuh pasiennya. Berani nentuin penyebab penyakitnya. Menurutku kamu cuma ngaco. Berani juga ngeraguin profesionalisme kami. Konyol banget. Panggil satpam ke sini. Usir orang yang ngaco ini keluar. Pasien, masa Anda percaya? Ngomongan bocah ini sih. Apa aku harus percaya kamu? Apa kamu bisa nyelamatin ayahku? Nak, apa yang kamu bilang tadi beneran? Kamu beneran bisa bikin ayahku sadar. Tentu saja, taruh. Baik, kalau gitu aku percaya kamu sekali ini. Tolong ya. Ambil jarum perak. Nah, kamu mau pakai akupunktur buat nyelamatin pasien? Itu tuh bener-bener ngaco total. Akupunktur cuma bisa bantu, nggak bisa nyembuhin penyakit. Apalagi buat orang yang udah sekarat, kamu yakin nggak datang buat bercanda? Siapa bilang akupunktur nggak bisa nyembuhin penyakit? Kamu nggak tahu. Pengetahuanku dangkal. Aku kan ahli medis. Oke, aku mau lihat gimana caranya kamu nyembuhin pasien pakai akupunktur. Kalau kamu bisa, aku telan 1 set jarum perak. Kalau nggak bisa, kamu yang... Deal. Hah, ambilin 1 set jarum perak ke sini. Udah kelar ditusuk. Aku lihat pasien, udah kayak landak aja. Tapi orangnya masih belum sadar. Nah, sekarang kamu masih punya alasan buat ngeles nggak, sayang? Jangan buru-buru. Tunggu 1 menit lagi. Oke, aku kasih kamu 1 menit terakhir. Aku mau lihat kamu ngeles gimana nanti. Haha, nah, sekarang kamu... Hah, Pak, gimana perasaan Bapak? Qingshan, ini kenapa?
Kok aku bisa di sini? Dia yang nyelamatin Bapak. Masa cuma dibilang tukang pijat? Dokter Sakti. Bener-bener dokter Sakti. King Shan, kamu harus balas budi sama dokter muda ini. Dokter muda, di kartu ini ada 500.000. Pinnya 6 angka 8. Bapak duluan aja. Nanti pasti ada balasan lain yang lebih besar. Sebagai seorang dokter, ngobatin orang itu perbuatan baik. Uang ini Lin Fan gak bisa terima. Dokter muda, jangan nolak. Ini bentuk terima kasihku. Kalau kamu gak mau terima, aku bakal susah tidur dan makan. Tolong dokter muda terima aja. Nanti kalau kamu nemu masalah, langsung aja cari aku. Pak Ahli. Kamu mau telan jarum peraknya gimana? Aku, orang-orang. Bantu Pak Ketua wujudin janjinya. Siap. Tadi aku yang gak bisa lihat orang, aku udah sadar salah. Tolong dokter Sakti bermurah hati. Lepasin aku dong, jarum sebanyak itu. Kalau aku telan semua, aku Udah, bangun. Ingat ya, kedepannya jangan ngeremehin orang lagi. Kamu di mana? Manajer Li lagi nyariin kamu kemana-mana. Waduh, marah banget nih. Kayak mau makan orang aja. Cepatlah balik. Pak, Li cari aku. Jangan-jangan perusahaan kena masalah apa? Lin Fan, lihat sendiri deh. Baru sebulan ini aja, kamu udah kena. Komplain dari belasan pelanggan, aku bener-bener kecewa sama kamu. Complain? Pak Li, ini jangan-jangan salah tangkap ya? Maksudmu perusahaan, nuduh kamu gitu? Gak mungkin lah, Lin Fan. Sekarang aku resmi, kasih tahu kamu. Karena kinerjamu yang buruk, bikin citra perusahaan di mata pelanggan anjlok, nimbulin kerugian yang gak kecil. Perusahaan mutusin, potong semua gaji kamu bulan ini, pecat kamu dari perusahaan, dan kamu harus ganti rugi ke perusahaan. Denda 20.000, sebagai ganti rugi ekonomi. Pak Li, kalau mau hukum aku silakan, tapi tunjukin bukti yang bikin aku terima. Kalau enggak, aku nggak bakal mau bayar denda. Kamu masih minta bukti apa lagi? Omonganku udah jadi bukti, komplain pelanggan udah jadi bukti. Saran aku, kamu sadar diri aja, bayar dendanya, terus pergi sana. Kalau enggak aku bikin kamu, nggak bakal dapat kerja lagi, nggak bisa bertahan di Jiangzhou. Hukum, aku boleh, asal ada bukti yang bikin aku terima. Aku Lin Fan bakal bayar. Oke, hari ini kalau nggak aku kasih pelajaran, kamu emang nggak tahu siapa aku. Pak kok kamu kesini? Wah, ini mah, bikin tempat aku jadi bersinar banget. Tuan Lin, nggak nyangka kamu di sini juga. Kamu masih ingat aku nggak? Aku sekretarisnya, Direktur Shen. Qingya Pharma, mau kerja sama-sama grup kita. Direktur Shen nyuruh aku ke sini, buat tinjau kualifikasi. Kok Tuan Lin bisa ada di sini? Aku kerja di sini, tapi bentar lagi juga mau berhenti. Soalnya kayaknya perusahaan udah nggak muat aku. Pak Li bilang aku, baru pegang 2-3 pelanggan. Udah dikomplain sama belasan pelanggan, mau disalahin juga katanya. Nggak masuk akal banget Pak Li, perusahaan kalian keterlaluan banget sih. Pak Lin itu kan, penyelamat nyawa ayahnya Direktur Shen. Kalau kalian hari ini berani pecat Pak Lin, nanti Direktur Shen tahu. Urusan kerjasama nggak usah mimpi deh. Apa? Dia penyelamat nyawa Pak Shen tua, Shen King Shan itu kan terkenal berbakti. Kalau ini sampai tersebar nggak cuma kerjasama, seluruh perusahaan Qingya Farmasi bisa hancur. Salah paham, ini semua salah paham Pak Lin. Sebenarnya tadi aku cuma bercanda sama Bapak. Oh gitu? Kayaknya nggak mirip, orang bercanda deh. Sudahlah, perusahaan kalian terlalu baik hati. Kayaknya aku pergi aja deh. Jangan, Pak Lin, aku mohon, aku salah. Aku tarik kembali kata-kataku tadi. Nggak jadi pecat Bapak, tolong tetap di perusahaan. Aku mohon Pak. Maaf, sekarang justru Lin Fan yang nggak mau ting. Pak Lin, aku mohon. Yang tadi aku lakukan ke Bapak bukan keinginanku. Aku juga terpaksa banget. Oh? Siapa yang maksa kamu? Itu Liu Hao. Bapaknya nelpon aku tadi malam, nyuruh aku cari alasan buat pecat Bapak. Terus cari cara buat denda, potong semua uang Bapak. Sampai Bapak bener-bener nggak bisa hidup di Jiangzhou. Liu Hao ini. Robot Parker, main kasar. Sekarang mau habis-habisan. Jahat banget sih. Pak Lin, perlu aku bantu urusin nggak? Nggak usah, ada dendam yang harus dibalas sendiri. Liu Hao, kita harus hitung-hitungan sekarang. Yes. Oh. Hahaha, Bang Hao. Dengar-dengar kamu udah beresin si Lin Fan itu? Haha, bener. Mulai sekarang Cian udah jadi milikku. Keren banget. Zhao Qian kan cewek tercantik di kampus. Dulu Lin Fan ngejar dia susah banget. Udah mau lulus mau nikah. Bang Hao seminggu aja langsung beres. Pantesan dijuluki Raja Asmara. Ini mah gampang. Aku Liu Hao. Kalau ngejar cewek cuma satu, duit yang penting. Peduli apa sama yang karanya dingin dan suci. Duit udah masuk. Ya nurut aja. Gue kasih tahu kalian rahasia. Lin Fan si miskin itu pacaran sama dia 3 tahun. Gak pernah sekalipun nyentuh dia. Kalian pikir dia itu gak perkasa ya? Lagian gue juga gak berniat nikah sama Zhao Qian. Cewek kayak gitu, yang bisa buang pacar kapan aja. Gue gak. Hahaha. Weh, Bentar, ini bukan Lin Fan. Kok bocah ini datang ke sini?
Pacarnya aja udah direbut bos Hao. Masih tega mukanya muncul di sini. Haha, pasti lagi kena selingkuh. Makin dipikirin makin kesel. Datang ke sini mau balas dendam kali. Kayaknya bocah ini emang gatelan. Dulu bos Hao, Udah hajar dia tapi belum puas. Kebetulan hari ini kita semua pada kumpul. biarin kita bantu lulurin badannya. Kok kalian gitu sih? Bicara sama Lin Fan. Dia udah kasihan banget. Pacarnya direbut gue nggak bilang. Hari ini juga dipecat dari kantor. Lin Fan, gue bener kan? Sekarang lo pasti udah diusir dari perusahaan kan? Ternyata emang lo yang suruh. Hahaha bener banget. Ya emang gue yang pakai koneksi. Bikin lo kehilangan kerjaan. Ini akibatnya. Kalau lo berani, rebutan cewek sama gue. Dan ini baru awal. Gue bakal bikin hidup lo makin hancur. Sampai akhirnya di kota ini, lo bener-bener gak bisa bertahan. Tapi kalau lo sekarang sadar diri, nunduk sama gue sih bisa pertimbangin buat lepasin. Kasih lo jalan keluar. Minum gelas ini. Terus sujud 3 kali sama gue. Teriak 3 kali kakek. Gue salah. Gue pikir-pikir deh, mau lepasin lo apa enggak? Cepat minum, bocah. Jangan gak tahu diri. Kalau enggak, hari ini lo gak bakal bisa keluar dari ruangan ini dengan kaki sendiri. Cepet minum terus sujud minta maaf. Hahaha. Gimana? Enak nggak? Lin Fan, lo bosen hidup ya? Hari ini gue kupas kulit lo. Kalian pada bengong apa? Gas! Pukul habis-habisan! Kalau ada apa-apa, aku yang tak... Ya. Ya. Hah? Bang Hao, kita nggak ada lawannya. Liu Hao? Sekarang waktunya ngitung utang kita berdua. Kamu mau apa? Ya jelas, semua yang dulu kamu lakuin ke aku. Bakal aku balas ke kamu semua. Balas apanya? Lepasin aku. Lepasin? Ya udah. Aku nggak akan maafin kamu. Dasar orang miskin, kamu bosen hidup ya? Aku bunuh lu, dasar anjing. Masih berani ngomong kotor ya? Nih. Mau hidup nggak? Jangan pukul lagi. Bang Fan, lepasin aku dong, please. Aku tahu salah, asal hari ini kamu lepasin aku. Aku rela balikin Zhao Qian ke kamu, tolong deh. Maaf ya. Aku nggak mau barang bekas. Aku salah Bang Fan, aku nggak bakal berani lagi. Udah cukup. Makasih, Bang Fan. Jangan pernah ganggu aku lagi. Kalau nggak, aku nggak akan maafin kamu. Tolong. Hey bro, lagi ngomongin lo tuh. Cewek ini teman kita. Cuma lagi mabuk doang. Balikin dia ke kita, gimana? Hahaha. Ini suamiku. Kalian mending jauhin aku. Kalau enggak, suamiku bakal bikin kalian Hahaha. Cewek manis, jangan ngaco deh. Asal narik sembarangan orang di pinggir jalan. Terus lu ngaku-ngaku. Lo kira gampang nipu gue? Lihat aja tuh kelakuannya. Masa cocok jadi pasangan lo? Bro, gue tahu lo. Sama sekali nggak kenal cewek ini. Kalau lo nggak mau, mending kabut sekarang. Kalau nggak, percaya deh gue. Bikin lo susah sendiri. Maaf Pak Ye, lancang. Siapa bilang aku nggak kenal dia? Dia istriku. Gimana? Perlu nggak aku ambilin surat nikahnya buat kamu lihat? Ngomong doang. Bohongnya nggak pakai mikir. Muka lo kayak gini bisa nikahin cewek secantik itu. Kayaknya lo tuh nggak bakal pergi. Kalau nggak kena hajar dulu deh. Kalau gitu Bang Kuat, aku kasih tahu. Say, jangan takut. Ada suami di sini. Dasar bocah kurang ajar. Berani-beraninya pamer mesra di depan kita. Bro, patahin kaki dia. Kasih pelajaran biar tulangnya kerasa. Lo sebenarnya siapa? Lo tebak sendirilah. Bang, maaf bang. Tadi aku nggak kenal siapa lo. Udah berani macam-macam sama lo. Minta tolong banget. Lo lepasin aku. Kasih aku jalan buat hidup. Sebenarnya aku mau hajar lo bener-bener. Tapi karena lo udah sakit, udah deh. Lagian umur lo juga nggak lama lagi. Aku nggak mau ribut sama orang yang mau mati. Bang, maksudnya lo bilang aku sakit, nggak bisa hidup lama. Maksudnya gimana? Akhir-akhir ini aku susah tidur, badan sering meriang, pinggang sakit kayak ditusuk jarum. Terus pencernaan juga bermasalah. Gejala ini udah 2 minggu. Ya ampun, lo kayak dukun banget bang. Lo kok bisa tahu?
Nggak meleset dikit pun. Aku sedikit ngerti soal pengobatan. Lihat, dengar, tanya, raba itu dasar. Kalau nggak ada halangan, kayaknya lu masih bisa hidup setengah bulan lagi. Dokter, lu aja bisa tahu penyakit cuma dari lihat. Pasti punya cara nyembuhinnya dong. Tolong banget dok, selamatin aku. Mau nolongin lo sih sebenarnya bisa aja. Tapi lo harus minta maaf dulu sama istri aku. Oke, asal bisa hidup. Apa aja, aku mau lakuin. Dokter, sekarang lu pasti bisa. Ngobatin aku kan? Udah bangun. Resep obatnya, aku kirim ke lo. Makasih banyak dok. Akhirnya aku ada harapan buat sembuh. Makasih dok. Jangan seneng dulu. Ini baru resep buat 1 kali pengobatan. Pulang nanti aku harus berbuat baik. Banyak-banyakin perbuatan baik. Udah cukup 20 perbuatan baik baru balik ke sini. Ambil resep obat tahap kedua. Selama itu kalau kamu berani macam-macam sama orang. Atau berwajah. Ya, tunggu mati aja. Dokter tenang aja. Aku pulang nanti pasti banyakin berbuat baik. Numpuk kebaikan. Nanti kalau dokter butuh bantuan aku, tinggal bilang aja. Pasti langsung datang. Tadi Pak Ye sempat nggak? Deneyut nadinya aneh. Nggak kayak orang mabuk, kayaknya minumannya udah dicampur sesuatu. Di sini banyak orang. Nggak enak buat ngobatin. Harus cari tempat sepi. Pak Ye bisa dengar aku nggak? Rumahmu di mana? Nggak bisa ke rumah? Ye Cing ya. Aku juga nggak ngontrak. Tinggal di rumah ortu. Masa bawa dia pulang ke rumahku? Pikir-pikir, paling aman ke hotel. Lin Fan, kamu ini orang baik. Ini buat nolongin orang. Nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Nggak bawa jarum. Sementara cuma bisa pijit. Titik saraf buat nahan kondisinya. Halo Pak, ada yang bisa dibantu? Begini, aku lihat hotel ini punya kamar. Bertema rumah sakit. Dekorasinya mirip banget. Kalian punya jarum akupunktur nggak? Jarum akupunktur? Mas, kamu ini mainnya edan ya? Jarum akupunktur kita nggak punya. Ya udah, maaf ganggu. Pak Ye, kok kamu bangun? Pak Ye, tahan dikit ya. Aku bantu sekarang. Udah sadar? Pak Ye, dengerin penjelasanku dulu. Semalam, diam, kamu pakai baju dulu. Pak Ye. Emang kalau aku bilang faktanya, mungkin kamu nggak bakal terima. Tapi semalam beneran kamu yang maksa aku. Tapi aku juga salah. Aku mau tanggung jawab. Tanggung jawab buat kamu. Tanggung jawab buat perbuatanku, mau tanggung jawab pakai apa? Pakai gaji magangmu yang sebulan 3.000, itu? Belum tentu loh. Siapa tahu nanti, aku bisa menghidupimu. Simpan aja rayuanmu itu, aku bukan cewek kecil yang gampang dibuai. Janji manis kosong gak bakal nipu aku. Mau bilang kamu masih umur 20-an kan? Nanti pasti bakal berusaha bikin hidupku bahagia. Dasar kekanak-kanak. Kalau kamu nangkapnya gitu, ya udah aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Intinya selama kamu mau, aku bakal tanggung jawab sama kamu seumur hidup. Nggak bakal ninggal. Aku gak butuh tanggung jawabmu. Karena kita emang gak satu dunia. Sebelum aku nemuin cara buat nyelesain hubungan kita ini, mending kamu jaga mulut kamu. Ini uang tutup mulut. Ingat, ini cuma Kasih uang, nganggap aku apa? Aku emang miskin, tapi aku punya harga diri. Ternyata dia belum pernah lakuin hal kayak gini. Hah? Duh, cewek ini, tanggung jawab ini. Aku, Lin Fan, bakal pikul sampai kapanpun. Anak kedokteran ya? Ah, aku cuma beli 1 set. Jarum perak buat iseng-iseng belajar. Suka belajar itu bagus sih. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh tanya aku. Kemarin kamu datang ngomongin soal nikah. Gimana hasilnya? Kalau lancar, ya udah langsung diputusin aja. Lumayan sih, tapi ibunya bilang, nikah itu hal besar. Nggak bisa buru-buru, harus dipikirin, bener-bener dulu. Xiao Fan, jujur sama mama. Apa karena masalah mahar? Ya, Kian itu kan anak kota. Nikah sama keluarga kita yang di desa, minta mahar agak banyak itu wajar. Cuma sayangnya keluarga kita emang terlalu miskin. Tapi mama bilang gini, Cian-Cian minta mahar berapapun, selama nggak kelewat batas, mama rela jual apa aja, pinjam ke saudara, tetap bakal usahain buat ngumpulin. Jadi kamu nggak usah khawatirin soal mahar. Kalau emang mau nikah ya nikah aja, semua ada mama. Mama tenang aja. Aku bakal ngomong baik-baik sama Cian-Cian. Begitu mulai latihan, semalaman nggak kerasa, nggak capek sama sekali. Malah kekuatan di dalam tubuhku nambah banyak.
Di mana? Aku baru bangun. Sekarang di rumah. Ke arah Tianrun Walking Street. Tunggu aku di Cafe Ruisi. Ada yang mau aku bicarakan sama kamu? Aku udah sampai. Kamu di mana? Kantor tiba-tiba ada urusan. Kamu masuk dulu aja tunggu. Cian, kenapa Liu Hao mukul kamu? Tadi malam pas pulang, dia bawa luka, baru aja aku tanya. Dia langsung tampar aku, terus dia marahin aku, abis itu pergi. Aku juga nggak berani nanya lagi. Anak konglomerat sih, pasti punya kelakuan aneh-aneh. Sabar aja lah, nanti juga lewat. Tapi kamu putus sama Lin Fan. Si miskin itu tuh keputusan yang paling bener. Iya sih, aku tahu. Liu Hao sebenarnya baik kok. Biasanya dia sayang banget sama aku. Pasti gara-gara Lin Fan yang rusakin hubungan aku sama Liu Hao. Aku udah bilang ke mama, suruh dia datang ke rumah Lin Fan buat ngegertak dia. Biar mereka nggak ganggu aku lagi. Aku nggak mau Liu Hao salah paham sama aku lagi. Tante, itu Lin Fan kan? Dia ngapain di sini? Jangan-jangan dia mau ngajak balikan? Soalnya dia kan sayang banget sama kamu. Jangan bikin aku mual deh. Sekarang lihat dia aja aku udah kesel. Jangan buru-buru pergi dong. Dia yang bikin kamu dipukul Liu Hao. Masa gampang banget dilepasin? Wih, kirain siapa? Bikin mata sakit. Ternyata kamu Lin Fan. Kesini mau ngopi ya? Nggak boleh ya? Dasar lucu banget sih. Tahu nggak kopi di dalam? Satu gelasnya berapa? Gaji kamu yang segitu doang. Pesan satu gelas langsung. Beberapa hari kerja kamu percuma. Tahu nggak sih? Sombong banget. Nggak tahu deh, kirain kamu tuh anak konglomerat gitu. Kita semua tahu banget kondisi keuangan kamu. Ngapain sombong di depan kita? Dasar pura-pura kaya padahal nggak punya. Masih aja minum kopi. Aku denger Liu Hao cari orang dalam buat pecat kamu. Kayaknya kamu datang buat lamar. Jadi pelayan kali ya. Menurutku kamu tuh cuma gengsi doang. Susah sendiri. Untung aja aku udah putus sama kamu, Lin Fan. Jangan kira aku nggak tahu mau ngapain kamu. Soal pikiran kalian para penjilat kayak gini. Aku Shuji mah paham banget. Mau manfaatin Liu Hao lagi nggak ada. Buat balikan sama Cian ya. Aku peringatin kamu, mendingan cepet-cepet buang niat itu. Nggak punya duit, nggak punya koneksi. Kamu tuh emang nggak pantas buat Cian. Anak muka ganteng kayak kamu, di sekolah masih bisa ngegaya. Begitu masuk masyarakat, seumur hidup, pasti nggak bakal dapet pacar. Udah selesai ngomongnya? Kalau udah, minggir dong. Awalnya dia ngarep lihat ekspresi sedih dan hancur dari Lin Fan. Tapi dia malah kalem banget, kayak mukul kapas aja. Bikin kesel setengah mati, kok dia nggak marah sama sekali sih? Nggak ada reaksi apa-apa. Jangan-jangan dia beneran cuma mau belanja. Sayang, kok baru datang sih? Di jalan tadi macet dikit. Wuhang, ini kamu bawa mobil siapa? Ini hadiah ulang tahun dari bokap aku. Cuma 500 juta yen do. Nggak seberapa lah. 500 jutaan. Cian, Liu Hao kan sayang banget sama kamu, suruh dia beliin kamu satu juga dong. Nanti kita bisa bareng-bareng naik mobil keliling-keliling. Iya, dia emang bilang akhir-akhir ini mau ngasih aku mobil sih, nggak kayak orang tertentu, pacaran 3 tahun, hadiah termahal yang dikasih ke kamu. Cuma jok pas malam. Lin Fan, denger kamu akhir-akhir ini. Lagi susah ya? Kayaknya kerjaan aja udah hilang. Gimana kalau kamu jadi satpam di rumah aku? Dapat makan, dapat tempat tinggal. Nanti kalau kerja kamu udah bagus, aku kenalin deh pembantu rumah aku buat kamu. Walaupun umurnya agak lebih tua, tapi buat kamu mah udah lebih dari cukup. Soalnya kamu kan udah sekacau ini, mau cari pacar aja susah. Masih ada yang gak ngelihat kamu jelek. Kamu harusnya bersyukur banget. Urusan percintaanku. Nggak usah kamu pikirin. Aku ini udah nawarin kerjaan, terus juga nawarin cewek buat kamu. Kamu malah nggak ngerti terima kasih. Ya udah, anggap aja niat baikku nggak dihargai. Lin Fan, kamu harus sadar diri dong. Wuhang itu lihat teman lama, kasih kamu kesempatan bagus gini, kamu malah nggak mau hargain. Cian, ngapain sih buang-buang waktu sama orang kayak gini? Ayo kita naik mobil pacarku, jalan-jalan angin-angin. Biarin aja si loser ini jomblo seumur hidup. Ya ampun, cantik banget sih ini. Aku pernah lihat harganya di internet, yang kayak gini minimal 2 miliar. Kalau aku bisa punya mobil sport, apa aja aku mau lakuin? Halo Mbak Cantik, kayaknya kita pernah ketemu ya. Gimana kalau aku traktir kopi? Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ayo kita masuk ke dalam aja. Oke. Cewek secantik ini. Ternyata datang cari Lin Fan. Nggak mungkin lah. Lin Fan kan, cuma anak kampung. Masa bisa kenal sama cewek? Kaya dan berkelas gini. Lin Fan, siapa dia? Emangnya itu urusan kamu? Lah, kok nggak nyambung Lin Fan? Jangan lupa, kamu baru aja diputusin Cian 2 hari lalu. Sekarang udah kencan sama cewek lain. Dasar playboy banget sih kamu. Playboy? Tolong lihat faktanya dong. Yang selingkuh itu Zhao Qian. Apa setelah diputusin dia, aku harus tutup hati selamanya? Lin Fan, jangan coba-coba Mbak. Jangan tertipu sama penampilan Lin Fan yang polos. Orang ini dari sekolah aja udah playboy. Banyak banget cewek polos yang kena tipu dia. Dasar iblis pakai jas. Mbak, harus hati-hati banget ya. Maaf,
Lin Fan sekarang itu tunanganku. Tolong kalau ngomong sama dia yang sopan, kalau enggak, jangan salahin aku. Tunangan? Apa maksudnya? Oh. Kalau nggak ada urusan penting, jangan ganggu kencan kita dong. Kenapa setelah ninggalin aku, hidupmu malah makin enak, dan dapat pacar sehebat itu? Kenapa sih? Lin Fan, aku tanya kamu, apa kamu dari dulu, pas masih pacaran sama aku, diam-diam udah deket sama cewek ini, ternyata kamu emang udah pindah hati dari dulu? Padahal aku masih ngerasa bersalah sama kamu, Bu. Tolong jaga ucapan kamu. Aku nggak peduli apa yang terjadi antara kamu sama Lin Fan sebelumnya. Tapi pertunangan aku sama Lin Fan udah ditetapkan jauh sebelum dia masuk kuliah. Kalau soal masa kuliah, itu karena aku ngizinin dia. Buat bersenang-senang terakhir kalinya. Jadi pas kuliah dia pacaran sama kamu? Sekarang Lin Fan udah lulus kuliah, dan aku sama dia mau segera nikah. Tolong mulai sekarang jangan ganggu dia lagi. Lin Fan. Apa yang dia bilang itu bener? Ya gitulah, kamu kan tahu, aku ini orangnya emang selera makannya kurang bagus. Dokter nyaranin aku makan yang lembut-lembut. Jadi kamu ngerti kan maksudnya. Tapi ngomong-ngomong, aku benar-benar mau makasih sama kamu. Makasih udah ninggalin aku tepat waktu. Kalau enggak, aku bingung gimana caranya. Nyari alasan buat mutusin kamu. Ternyata aku yang jadi badut yang dibuang. Lin Fan, kita kan mau nikah. Kamu kan udah janji sama aku buat mulai serius. Nggak boleh lagi macam-macam deketin cewek lain. Dan kamu juga nggak boleh cari cewek yang dangkal kayak gitu. Apalagi mukanya biasa aja. Ah iya, paham. Kedepannya aku cuma sayang kamu seorang. Yuk, kita masuk. Aku udah pesan ruang VIP. Kita bisa bahas pernikahan dengan tenang. Nggak usah khawatir diganggu orang. Eh? Tadi makasih ya. Sama-sama. Duduklah, kita bahas hal penting. Oh iya Pak, iya. Kamu manggil aku ke sini. Ada urusan apa ya? Ini, Kontrak kerahasiaan. Gimana? Kondisinya? Kamu nggak punya alasan buat nolak kan? Setelah beres, 200 juta plus satu rumah di pusat kota. kondisinya sih lumayan menggiurkan. Tapi aku mau tahu kenapa. Batas waktunya 3 bulan. Emang itu urusan kamu? Ya jelas ada hubungannya. Aku kan harus tahu alasannya. Nggak bisa asal tanda tangan kontrak gitu aja. Soalnya yang harus jaga rahasia itu aku. Karena 3 bulan lagi, aku bakal nikah sama putra sulung keluarga Jiang Minghao. Aku nggak mau ada faktor apapun yang bisa ganggu pernikahan kita. Apalagi kamu. Aku nggak setuju. Lin Fan, tenang dong. Cepet tanda tangan kontraknya. Ini bagus buat kamu dan buat aku. Aku udah bilang. Aku bakal tanggung jawab sama kamu. Aku nggak akan izinin kamu nikah. Sama laki-laki lain. Nggak akan. Pokoknya. Kita realistis aja lah. Beberapa hal itu bukan kita yang bisa mutusin. Lagi pula aku udah bilang, kamu nggak bisa tanggung jawab buat aku. Kita tuh emang bukan dari dunia yang sama. Kamu cinta sama laki-laki itu. Putra sulung keluarga Jiang itu. Ini keputusan keluarga. Aku nggak punya hak buat milih. Berarti, kamu sama sekali nggak cinta sama dia. Kalau gitu, aku makin nggak akan biarin kamu nikah sama dia. Aku emang nggak cinta sama dia, tapi aku juga benci sama kamu. Kasih aku waktu 3 bulan. Bukannya kamu bilang aku nggak mampu. Tanggung jawab sama kamu. Kasih aku waktu 3 bulan. Aku bakal buktiin ke kamu. Kalau aku mampu tanggung jawab sama kamu. Harus cepat ningkatin kemampuan. Jangan sampai diremehin sama Ye Qing ya. Jangan sampai keluarga Jiang rebut dia. Ini bukan Lin Fan. Akhir pekan gini nggak di rumah. Apalagi kerja sampingan? Kuci piring di restoran ya? Masih aja di KFC makan pakai kupon gratis. Menurutku sih kamu nggak usah usaha keras-keras deh. Paling-paling juga tetap miskin. Mending beneran nyerah aja. Hidup orang itu punya uang atau enggak. Cuma ngandelin usaha doang nggak cukup. Harus ada rezekinya. Dan kamu tuh nggak punya rezeki itu. Jadi udah takdir. Cuma bisa jadi orang miskin, ngerti nggak? Ma, kamu nggak apa-apa kan? Dia nggak ngapa-ngapain kamu kan? Enggak sih, enggak dia apa-apain. Syukurlah. Kok dia bisa ke rumah kita? Kan hari ini Minggu. Aku pikir kamu makan di rumah. Jadi aku mau keluar belanja sayur. Pas baru buka pintu, dia udah berdiri di depan pintu. Katanya mau ngomongin semuanya sampai tuntas. Biar keluarga kita tuh bener-bener berhenti. Nggak usah mikirin buat ganggu anaknya lagi. Xiaofan, ini sebenarnya kenapa sih? Ma, dengerin aku dulu. Waktu itu Lin Fan di rumahku, Cian-Cian ngomong putus sama dia. Dia pulang nggak cerita ke kamu? Putus? Nggak ada putus-putusnya. Mereka berdua kan baik-baik aja. Kok bisa putus? Biar aku yang jelasin kenapa. Karena keluarga kalian tuh miskin banget.
Malah nggak sanggup bayar mahar. Aku mana mungkin ngelihat anakku nikah ke keluarga kalian buat ikut susah bareng kalian. Tolong mulai sekarang jauhin anakku. Bakal besan, ini pasti ada salah paham kan? Soal mahar, keluarga kami sanggup kok. Tenang aja. Asal Bapak sebut angkanya. Aku rela pusingin otak. Demi ngumpulin mahar itu, kayaknya anakmu nggak cerita ya. Kami minta mahar berapa? Dengerin baik-baik, 500 juta. Kurang 1 rupiah aja nggak bisa. Gimana? Kalian sanggup nggak? Cukup. Kalau nggak ada urusan lain, silakan pulang. Mulai sekarang keluarga kami pasti nggak akan ganggu Zhao Qian lagi. Dan tolong kalian juga, jangan ganggu kami lagi. Itu pesan dari aku. Cih, rumah kalian aja kayak gini. Kira-kira aku mau datang apa? Di mana-mana bau miskin. Kalau nggak khawatir kalian berdua bakal datang lagi ke rumah cari-cari kian-kianku, ganggu hubungan dia sama Tuan Liu. Hari ini aku nggak bakal repot-repot datang. Tuan Lin, akhirnya kami ketemu Bapak. Kalian siapa? Kami disuruh ke sini sama Pak Shen. Pak Shen. Shen Qingshan. Betul. Waktu itu Bapak selamatkan bos kami. Waktu itu Bapak perginya buru-buru. Bos kami itu orang yang nggak lupa budi. Apalagi ini budi yang sebesar ini. Jadi Pak Shen sengaja cari tahu alamat Bapak. Terus nyuruh kami berdua buat anterin uang jasa ke sini. Ini 3 juta. Mohon Tuan Lin terima. Sebagai tanda terima kasih. Dari Pak Shen dan bos kami. Uangnya nggak usah lah. Waktu itu aku udah bilang sama Pak Shen kalian. Aku nolong orang nggak butuh imbalan. Nggak bisa gitu dong. Sebelum berangkat Pak Shen udah pesan ke kami. Bagaimanapun caranya harus nyampein uang ini ke tangan Bapak. Kalau nggak, pulang nanti kami kena marah. Mohon Tuan Lin ngertiin kami. Ya udah deh, aku terima. Kalau Tuan Lin masih ada tamu, kami nggak mau ganggu lagi. Kami pamit dulu. Sebenarnya sih omongan kamu tuh nyakitin banget, tapi aku rasa ada satu kalimat yang kamu omongin itu benar juga. Kalimat apa? Hidup manusia itu nggak ada yang tahu. Setelah ninggalin anak kamu, aku kemana-mana gampang banget cari duit. Bahkan di rumah aja, ada aja orang yang rebutan ngasih duit ke aku. Sampai antar ke rumah. Oh iya, tadi kamu bilang orang miskin kayak kita. Seumur hidup nggak bakal lihat duit sebanyak itu. Nih, duit segini cukup nggak? Xiaofan, tadi tante bercanda sama kamu. Sebenarnya tante tuh suka banget sama kamu dan Kian-Kian. Kalian tuh kayaknya emang jodoh banget. Nikah tuh paling cocok. Soal mahar dan lain-lain, kamu kasih seadanya aja deh. Nanti pulang tante langsung bilang ke Kian-Kian, biar dia datang ke sini minta balikan sama kamu. Gitu bisa nggak? Nggak perlu lagi lah, aku semiskin ini. Nggak pantas sama anakmu yang secantik bunga itu. Udah, kamu boleh pergi. Pulang nanti tolong kasih tahu Zhao Qian. Jangan kira aku Lin Fan. Nggak bisa hidup tanpa dia. Tanpa dia, aku malah bakal hidup. Jangan tiap hari ngerasa paling hebat deh. Kayak nggak ada dia. Bumi nggak muter gitu aja. Lin Fan, dasar kau bocah. Jangan kira punya dua. Receh doang terus sombong. Kita lihat aja nanti. Xiaofan, uang ini sebenarnya dari mana sih? Nolong orang. Iseng bantuin aja. Oh gitu ya Xiaofan, berarti kamu beneran ketemu orang baik, langsung kasih 3 juta, itu bener-bener gak masuk akal. Nasib keluarga kita bakal berubah gara-gara uang ini, nanti kalau ada kesempatan, kamu beneran harus berterima kasih sama orang baik itu? Terus maaf. Soal aku putus sama Zhao Qian, aku nggak seharusnya nyembunyiin dari mama. Nggak apa-apa. Mama ngerti kok, kamu nggak mau bikin mama sedih kan? Nggak apa-apa, anak mama segitu hebatnya, pasti bakal dapat yang lebih baik. Mama hari ini nggak masak. Anak mama sekarang kan jutawan. Ayo kita makan di luar. Aku traktir mama makan enak. Joe, udah dari dulu aku bilang. Sebelum masuk itu, ketuk pintu dulu. Harus diulang berapa kali sih? Biar kalian bisa ingat. Manajer Lee. Director ya? Di departemen kalian ada anak magang baru namanya Lin Fan kan? Bener. Pecat dia. Kamu juga mau pecat dia. Kenapa kamu bilang juga? Salah omong. Maksudku, direktur ya. Kenapa mau pecat dia? Menurutku orang ini nggak cocok sama perusahaan, masih perlu alasan lagi? Nggak usah, udah nggak perlu, ya udah, lakuin aja. Pak Lin, Bapak di mana? Cepat ke kantor dong. Pak Ye mau pecat Bapak. Oke, aku langsung ke sana. Kamu lagi ngapain? Aku. Nggak ngapa-ngapain. Aku cuma lihat dia. Resleting tasnya nggak ketutup. Mau nepuk bahunya buat ngingetin. Pas aku naik mobil, aku udah lihat. Kamu ngikutin dia dari belakang terus, dan dia kemana-mana. Kamu ikut terus. Apalagi yang mau kamu bantah. Bro, lu emang berani? Gue inget wajah lu, berani gangguin urusan gue. Siap-siap aja sia lu. Mau kabur? Ini lu yang maksa gue. Aduh. Tangkap, tangan ini nggak bersih. Bawa ke kantor polisi.
Lu sebenarnya orang kayak gimana sih? Untung aja gue lari cepat. Kalau nggak, buang-buang waktu. Di kantor juga masih mau dipecat. Kalau nunggu bikin laporan dulu, udah telat. Ya ampun, Bapak akhirnya datang juga. Akhirnya sampai. Pak Ye dari tadi nelpon terus ngejar-ngejar gue. Suruh gue pecat Bapak. Gue udah hampir nggak kuat. Di jalan tadi ada masalah. Pak Ye sekarang di mana? Bapak sebenarnya ngapain sampai bikin Pak Ye marah gitu? Kalau emang udah nggak ada jalan, Bapak ceritain aja hubungan Bapak sama Shenglong Pharma ke Pak Ye. Lihat muka Shenglong Pharma, Pak Ye pasti nggak bakal nyusahin Bapak. Oke, aku ngerti. Makasih. Masuk. Wanita ini cantik banget. Dilihat terus juga nggak bosen. Kenapa diam aja? Lu kesini ngapain? Dengar dari manajer Lee, lu mau pecat aku. Benar, menurutku lu Nggak cocok buat di kantor ini. Kenapa? Kalaupun lu mau ngusir aku, setidaknya kasih alasan yang bisa bikin aku juga rela nerima dok. Oke, lu mau alasan ya? Ya udah, gue kasih alasan. Utang perusahaan Tasyan itu udah mau balik belum? Maaf Pak Ye, Jangan bilang aku nggak kasih kamu kesempatan, sekarang perusahaan punya satu piutang. Kalau kamu bisa bantu perusahaan narik piutang itu, aku biarin kamu tetap di perusahaan. Kalau nggak ke bawah, kamu mundur sendiri dari sini, alasan itu cukup nggak? nggak masalah. Cuma, aku mau nambah satu syarat. Syarat apa? Kalau aku berhasil narik piutang ini, kamu harus mau kencan sama aku. Oke, aku setuju. Hah, lancar banget. Nanti kamu jangan ingkar ya. Aku ya Cingya ngomong selalu di tepat. Deal, kontraknya ada di manajer jauh bagian keuangan. Kamu langsung ambil aja ke sana. Dia bakal kasih tahu alamatnya. Siap deh, tunggu aja kabar baik dari aku. Ling Fan, kamu sekeras apapun, nggak mungkin bakal bisa narik uang itu. Aku harap kamu sadar diri aja. Loh, kok salah lagi? Manager Chow. Ada apa? Jimmy, Pak Ye nyuruh aku buat narik utang perusahaan Tasyan ke kita. Katanya kontraknya ada di kamu. Jadi aku disuruh ambil ke sini. Kamu Lin Fan ya? Tadi Pak Ye udah nelpon aku buat kasih tahu. Cuma aku penasaran sih. Kamu itu dapat keberanian dari mana? Kok berani banget nerima tugas ini? Keberanian? Maksudnya apa? Piutang ini susah ditarik ya? Hah, pokoknya gini deh. Dapat tugas kayak gini. Kamu berdoa aja biar selamat. Kamu pulang dengan utuh. Nanti kamu sama Lin Fan pergi bareng ke perusahaan Tasyan buat nagih utang. Kalau nggak kebawa, kamu angkat barang kamu terus pergi dari sini. gila. Ini mah mati aku. Pekerjaan aku pasti hilang. Jangan pesimis gitu dong. Siapa tahu kita bisa lancar. Narik uangnya. Bang, kamu tahu nggak perusahaan Tasyan itu kayak gimana? Perusahaan itu tuh juara ngemplang utang. Utang mereka ke kita aja udah 2 tahun lebih. Dulu bagian keuangan udah ngirim banyak orang ke sana. Nggak ada satupun yang bisa dibawa pulang. Bahkan udah beberapa kali, orang yang dikirim perusahaan kita malah dipukuli sampai luka parah. Beberapa sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit. Berani banget mereka. Berani datang nagih utang perusahaan mereka, jangan harap bisa bawa uangnya pulang, bisa keluar dari sana dengan utuh. Udah untung banget, kayak dapat berkah dari langit. Tempat itu tuh kayak sarang harimau. Kita datang kali ini, kayaknya besar kemungkinan bakal celaka. Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Bisa atau enggak? Coba dulu baru tahu. Ayo kita jalan. Ada 2 orang Ips lagi yang mau nyari mati. Kalian bilang kali ini mereka... Bakal dipukuli sampai masuk rumah sakit nggak? Ci, pastilah. Anak itu kelihatannya kayak orang baru. Nggak ngerti apa-apa. Pergi ke sana pasti kena pukul. Kita tungguin aja deh. Mau lihat pertunjukannya. Manajer umum kalian ada. Kalian siapa? Kami dari PT Kingya Farmasi, mau nagih utang ya? Kayaknya Kingya Farmasi emang udah kehabisan orang, sampai-sampai nyuruh 2 anak muda datang ke sini. Dengerin saran kakak ya, pulang aja. Uang ini bukan buat kalian bawa pulang. Tolong antar kami ketemu. Manajer umum kalian. Gak mau dengerin saran ya? Oke, kalau kalian emang mau cari masalah, ya aku nggak bisa nahan juga. Ikut aku, bos Yong kita ada di kantor. Bos Yong, mereka dari Cingya Farmasi. Cingya Farmasi udah datang nagih berkali-kali. Baru kali ini orang yang dikirim. Paling bikin aku puas. Nggak nyangka perusahaan kalian masih punya cewek cantik kayak kamu. Bos Yong, kebangetan pujian. Nggak berlebihan sama sekali. Kedatangan kamu ini bikin perusahaan kami jadi bersinar. Ayo, silakan duduk. Bos Yong, pasti kamu udah tahu alasan kami datang ke sini hari ini. Uang perusahaan kami ini udah lama banget kamu tunda. Tolong Bos Yong ngertiin, kami ini cuma karyawan biasa. Hari ini biarin kami bawa pulang ya. Kantik, kamu nggak tahu deh kondisi perusahaan kita gimana. Ekonomi global lagi nggak bagus. Perusahaan kita juga terus-terusan rugi. Gaji aja udah hampir nggak sanggup aku bayar. Utang 2 miliar ke perusahaan kalian itu, aku bener-bener udah nggak sanggup bayar. Pak Siong, aku ngerti kok susahnya, tapi kami juga susah. Uang ini kan udah keutang, bukan cuma sehari 2 hari. Gimana kalau Bapak bayar sebagian dulu aja? Soalnya kami kan cuma menjalankan tugas. Bapak nggak mungkin nyuruh kami pulang dengan tangan kosong kan? Gitu aja kami juga nggak bisa lapor. Aku mohon deh, Pak. Gini aja deh. Nanti malam, kalau kamu mau nemenin aku, ketemu sama satu klien. Utang aku ke perusahaan kalian. Langsung aku bayar lunas. Ini. Tenang aja. Cuma makan-makan dan minum-minum doang kok. Nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Aku kan orang baik-baik. Nggak mungkin berbuat yang nggak-nggak. Cuma minum dan makan doang. Kayaknya nggak sesimpel itu deh. Maksudmu apa? Kamu nggak percaya sama integritas aku? Nunggak utang ke perusahaan kami selama itu. Terus nunda-nunda bayar. Integritas kayak gitu, masih perlu aku ragukan lagi. Kamu nggak mungkin seteledor itu mikirnya cuma minum dan makan doang terus. Duitnya bisa balikan.
Nanti dia bakal pakai segala cara buat bikin kamu mabuk. Terus besoknya langsung ingkar janji. Modus kayak gitu. Udah bas. Dik, omonganmu kebanyakan ya. Emang nggak gitu? Kamu bilang gitu. Ya gitu. Kan Dik, jangan dengerin omongan bocah itu, asal kamu mau nemenin aku, selesai itu aku langsung bayar. Pak Xiong, kayaknya Bapak lebih baik sekarang aja bayar utangnya ke kami. Kalau cantik segini, nggak percaya sama aku, ya udah nggak ada nego lagi, jujur aja, duitnya emang ada, tapi mau bayar atau nggak, itu tergantung suasana hatiku. Lihat aja dari sikap kalian hari ini, mau minta duit. Nggak akan kebagian. Aku emang nggak mau bayar, kalian mau apa? Kalau aku maksa kamu bayar sekarang gimana? Hah, bocah kecil, kamu pikir kamu siapa? Sok-sokan kayak orang penting gitu ya? Kalau nggak salah ingat, dulu orang-orang dari perusahaan kalian, yang datang nagih utang, sekarang masih pada di rumah sakit kan? Kalau kamu mau masuk, nemenin mereka. Bilang aja, aku bisa wujudin. Orang. Jangan Pak Xiong, jangan main tangan, uangnya nggak jadi kita tagih. Kita pergi sekarang, langsung pergi. Dasar pengecut, segitu beraninya aja berani nagih utang ke sini. Nggak tahu diri banget. Cepet pergi sana, bocah. Hari ini gue lagi baik hati, ngasih kamu jalan keluar. Lain kali kamu nggak bakal. Seberuntung ini lagi. Cepet jalan kak, masih mikirin uang. Kamu gak lihat orangnya kayak gimana? Tadi kalau bukan aku yang cepet narik kamu keluar, kayaknya sekarang kamu udah di rumah sakit. Menurutku sih, udah lupain aja deh. Paling gak kerjaan ini kita tinggalin, gak mungkin juga kita rela masuk angka. Iya sih, kamu bener juga. Oh iya, kamu haus nggak? Gimana kalau aku traktir kamu es teh? Boleh tuh. Nah, di seberang jalan itu, ada kedai es teh. Kamu beli aja ke sana. Nanti uangnya aku yang bayar. Aku kebelet pipis nih. Mau ke toilet dulu. Oke, tapi cepet ya. Kita nanti masih harus bareng-bareng, pulang ke kantor kena omel, aku nggak mau sendirian. Bosan hidup ya? Siapa yang nggak tahu diri berani nendang pintu gue? Oh, kamu ternyata emang nggak takut mati ya? Berani-beraninya balik lagi. Bayar utang! Tadi udah aku kasih jalan keluar. Kamu nggak mau manfaatin. Kamu pikir aku nggak berani nyentuh kamu? Aku saranin jangan main tangan. Kalau nggak, akhirnya kamu nggak cuma bayar utang, tapi juga harus tanggung akibat yang lebih. Weh, bocah kecil sombong banget ya. Kayaknya hari ini kalau nggak dikasih pelajaran, kamu emang nggak bakal ngerti. Lupa sama nama sendiri ya. Sampai tidur di luar, pintunya aja udah dibongkar orang. Masih pada bengong di luar ngapain? Semuanya masuk ke sini. Bang Xiong, gimana katanya? Hajar sampai babak belur lah. Di wilayah gue, cuma gue yang berhak sombong anak kemarin sore. Berani-beraninya kesini pura-pura jagoan. Emang nggak tahu diri banget. Hari ini kalau nggak bikin lo keluar sambil digotong, gue, ada apa ini? Dua anak buah gue ini jagoan semua lo. Jawara tinju tingkat kota. Lo mau ngapain? Hei bocah, gue peringatin lo. Lo berani banget tampar muka gue. Sekarang mau bayar utang nggak? Lo udah bikin gue babak belur gini, masih mau minta gue bayar? Kalau lo berani sentuh gue sekali lagi, gue panggil bos gue buat hajar lo. Oh gitu ya? Kayaknya hari ini, kalau nggak bikin lo putus asa total, lo nggak bakal mau bayar dengan baik. Kalau gitu, sekarang juga lo telepon temen lo itu. Gue tunggu di sini. Oke bocah, lo pemberani. Itu kata-kata lo sendiri. Jangan nyesel nanti. Halo Bang Chang, ada orang bikin onar di kantor gue. Cepat bawa orang ke sini bantuin gue. Bawa banyak. Apa? Berani banget ada orang buat ulah di wilayah lo? Tenang, Bang langsung bawa orang sana. Siapapun orangnya, gue jamin hari ini dia. Bakal nyesel seumur hidup. Bocah, denger nggak? Temen gue bentar lagi datang bawa orang. Hari ini lo mati kau. Ah, pasti itu. Temen gue datang bawa orang. Hari-hari enak lo udah selesai. Bang Chang, akhirnya lo datang. Gue kali ini bener-bener dianiaya orang parah bang. Tenang, Bro Chong, lo itu anak buah gue. Siapa yang berani nyentuh lo? Berarti dia cari masalah sama gue. Hari ini gue pastiin dia bayarannya mahal banget. Makasih banget ya Bang Chang. Ah, kita kan saudara. Masalah kamu ya masalah aku juga. Ngomong gitu jadi jauh banget sih. Oh iya, yang ngerusak tempat lo itu di mana? Tuh, dia. Hei, yang di situ, balik badan, biar aku lihat. C. Kita ketemu lagi ya. Tuan Ling, kok bisa Bapak? Aku juga nggak nyangka, saudara di dunia hitam yang dia Ternyata kamu ya, Bang Chiang. Ah, nggak berani-berani, panggil aku Xiao Qiang aja. Tuan Lin, Xiong Da itu, dasar nggak tahu diri. Gimana dia bisa ganggu Bapak? Bilang aja sama aku, biar aku yang beresin dia. Dia ngutang uang barang ke perusahaan kami. Aku cuma datang buat nagih utang. Nggak masuk akal banget. Kita yang main di jalanan ini, paling benci sama orang yang utang nggak bayar. Tuan Lin tenang aja, urusan ini serahin ke aku. Haha, Tuan Lin itu. Penyelamat hidupku. Dasar lu nggak punya mata, berani-beraninya ganggu penyelamat hidup gue, cepat bayar utang. Kalau nggak, tanggung sendiri akibatnya. Ah, penyelamat hidup. Sekarang mau bayar utangnya nggak? Bayar, aku bayar. Tuan Lin, di kartu pass to cara. Pinnya 6 angka. Bapak simpan dulu. Ini maksudnya,
Demi utang aku, Bapak sampai repot-repot datang jauh-jauh, bener-bener bikin capek Bapak. Di kartu ini ada 100.000, anggap aja uang lelah Bapak. Pinnya sama, kamu pinter juga ya nyari muka. Tapi aku lebih suka gaya kamu. Waktu pertama datang tuh yang sombong. Nggak mau kalah. Tuan Lin bercanda. Kalau aku tahu Bapak itu endernya Bang Chiang, mana berani aku sombong di depan Bapak. Oh ya, baru aja aku sama teman kantorku dari tempat kamu. Pas keluar dari kantor tadi. Kayaknya aku dengar kamu bilang, aku ini cucu gitu loh. Apa? Masih ada aja kejadian kayak gini. Ah, Taksi. Hitinting, kamu masih tega balik ke sini. Waktu mau pergi kemarin aku bilang apa ke kamu? Kalau nggak bisa balikin utang perusahaan Tasyan, ya udah, beresin barang langsung pergi. terus kamu masih duduk di sini ngapain? Nunggu aku suruh satpam ngusir kamu gitu? Cepet beresin barang, pergi sana. Departemen keuangan gak butuh, orang gak guna kayak kamu. Iya, aku ngerti. Nangis-nangis ngapain sih? Bikin kasihan gak mempan di sini. Oh iya, kok cuma kamu sendirian balik? Lin Fan mana? Dia kemana? Kita habis keluar dari perusahaan Tasyan, dia bilang mau ke toilet, terus aku tungguin dia lama banget, nggak kelihatan batang hidungnya, jadi aku duluan balik. Kayaknya dia sadar diri nggak bakal bisa selesaiin tugas. Nggak enak balik, jadi langsung kabur kali ya. Direktur Zhao. Bos ya. Kok bapak ke sini? Ini kenapa? Aku suruh dia sama Lin Fan. Pergi ke perusahaan Tasyan lagi utang. Utangnya nggak kebawa balik. Jadi lagi aku marahin nih. Lingtan mana? Nggak enak balik. Jadi langsung kabur. Siapa bilang aku kabur? Hati-hati loh, nanti aku laporin kamu pencemaran nama baik. Lin Fan, kamu masih tega balik ke sini. Direktur Dao. Kok bapak ngomong gitu sih? Emangnya kenapa aku nggak enak balik? Kamu sama Hetinting. Pergi bareng ke perusahaan Tasyan lagi utang. Utangnya nggak kebawa balik. Itu udah. Kamu juga ninggalin Hetinting. Sendirian kabur. Itu kan faktanya. Apa maksudnya aku ninggalin Hetinting kabur? Aku cuma pergi ke toilet. Cuma agak kelamaan dikit doang. Hetinting nggak salaran. Duluan balik ke kantor. Itu kan wajar. Masa dibilang aku kabur sih? Jangan banyak alasan deh. Biar alasanmu sebanyak apapun. Utang perusahaan Tasyan tetap aja nggak kebawa balik sama kalian. Tugas dari Pak Y. Kalian tetap nggak nyelesain. Tolong langsung beresin barang kalian. Kalian dipecat. Cuma gara-gara ini mau pecat kami berdua? Kayaknya Bu Zhao bakal kecewa deh. Soalnya perusahaan Tasyan, yang ngutang ke perusahaan kita, udah berhasil kita tagih balik. Lin Fan, lo pikir asal Kartu perak murahan. Aja bisa nipu kita. Hiting-ting kan pergi bareng lo. Dia aja ngaku. Uang dari Tasyan nggak ketagih. Hiting nggak tahu. Kalau uangnya udah balik, itu karena waktu itu aku suruh dia beliin aku es. Jadi dia nggak ada di tempat. Ngibul. Lanjutin aja ngibulnya. Hari ini lo Bela-belain ngomong apapun. Nggak ada yang percaya. Pak Ye, bapak percaya nggak sama aku? Aku cuma percaya sama bukti yang kelihatan. Gampang. Kartunya di sini. Tinggal cek saldonya kan ketahuan. Ah, emangnya perlu. Semua orang juga tahu. Lo nggak mungkin bisa tagih uang itu. Cuma buang-buang waktu. Bu Zhao, jangan-jangan ibu nggak berani cek ya? Lin Fan, jangan main psikologi sama aku. Apa yang nggak berani aku cek? Aku tanya lo, kalau sekarang aku suruh orang cek, terus ternyata di kartu lo nggak ada apa-apa, gimana? Mau gimana? Lo langsung di sini, muter terus keluar dari perusahaan. Kalau ternyata di kartu ini beneran ada, uang bayaran dari Tasyan gimana? Hah, kalau gitu aku bakal di depan semua orang. Minta maaf ke lo dan Hetingting atas omongan aku sebelumnya, tapi itu hampir mustahil. Oke, nggak masalah. Silakan Bu Zhao mulai cek aja. Pinnya 6 angka 1. Hah, siap-siap aja keluar dari perusahaan. Bocah, semoga ibu nggak nyesel. Bu Zhao, saldonya udah keluar. Bakain keras-keras, biar semua orang dengar. Lihat Lin Fan berhasil tagih berapa. Buat perusahaan kita. Bu Zhao, mendingan ibu. Lihat sendiri aja deh. Disuruh baca ya, baca aja. Kenapa? Kamu takut Lin Fan bakal bikin malu ya? Dia sendiri aja nggak peduli. Ngapain sih kamu ribut? Cepetan baca. 2 juta. Itu kan persis utang perusahaan Tasyan. Ke perusahaan kita, 2 juta? Nggak mungkin. Kamu salah lihat kali. Mana mungkin ada 2 juta? Memang benar, dari perusahaan Tasyan, utang 2 juta ke kita, nggak kurang sepeser pun. Kalau Direktur Zhao nggak percaya, silakan cek sendiri. gimana? Direktur Zhao, sekarang boleh mulai, membungkuk dan minta maaf kan? Minta maaf sambil membungkuk ke karyawan. Itu kan ngerusak wibawa direktur perusahaan. Pak Ye, bener kan kata aku? Direktur Zhao, sebagai petinggi perusahaan, kamu harusnya menepati janji. Kalau nggak, siapa yang bakal percaya sama kamu lagi? Terima aja kekalahanmu. Maaf banget. Tadi aku yang salah. Aku salah sangka sama kalian. Aku minta maaf sebesar-besar atas ucapan dan sikapku tadi. Direktur Zhao, sekarang masih mau pecat. Aku dan Hetingting, Kalian berhasil narik utang perusahaan Tasyan. Itu prestasi besar. perusahaan jelas nggak bakal pecat kalian. Malah sebaliknya, harusnya dirapat perusahaan. Kalian berdua dikasih penghargaan dan bonus. Kalau gitu makasih banyak ya, Direktur Zhao. Pak Ye, soal syarat tambahan, yang Bapak janjiin ke aku, bisa ditepati nggak? Begini, aku tadi udah janji ke Lin Fan, kalau dia bisa narik utang perusahaan Tasyan, aku kasih dia 10% komisi sebagai bonus. Lin Fan, bener kan yang aku bilang? Bener Pak Ye, memang Bapak sempat janji gitu ke aku. Tapi soal narik utang ini, aku, bareng Hetingting yang jalan. Jasa kita berdua, bagi 2, 5% sisanya kasih ke Hetingting aja. Oke, soal bonus ini. Direktur Zhao, tolong urus sendiri. Cepetan transfer bonusnya ke rekening. Lin Fan, ikut aku ke kantor sebentar. Bilang, duit segini, gimana caramu bisa narik?
Ya biasa aja sih. Minta, si Seongda itu kayaknya cocok sama aku. Jadi langsung deh, dia kasih duitnya. Kamu pikir aku bakal percaya gitu aja? Aku serius banget. Loh, semua yang aku omongin itu beneran. Nggak percaya? Telepon aja Pak Siong buat pastiin. Kamu sebaiknya jangan bohong sama aku. Halo, tolong sambungkan aku ke manajer Xiong di perusahaan kalian. Pak Xiong, Lin Fan bilang kalau kamu cocok di matanya, jadi kamu langsung kasih dia uang gitu. Iya, bener. Gimana, bos ye? Aku kan nggak bohong. Hah, kali ini anggap aja kamu lolos. Terus yang tadi kamu janjiin ke aku, mau kencan sama aku. Nggak bakal ingkar kan? Aku Yaching ya, bicara pasti ditepati. Sabtu pagi datang ke Fujang Huafu, villa nomor 68 ketemu aku. Kita pergi kencan. Haha, semoga kencan resmi pertama kita. Bikin bergairah dan menggairahkan. Bikin penasaran terus. Enggak, slash minggir. Fan, mama lembur malam ini. Bu, gimana kalau ibu ganti kerja aja? Anakmu sekarang udah bisa nafkahin ibu. Iya, habis ini mama langsung bilang ke manajer mau mundur. Ling Fan, Kamu belum pergi ya? iya, aku nungguin kamu. Kamu ada perlu apa sama aku? Soal kejadian hari ini, aku mau makasih ke kamu. Kalau bukan karena kamu, aku udah dipecat. Apalagi dapat bonus. Nggak apa-apa, kita kan sama-sama karyawan baru. Saling bantu itu udah sewajarnya. Kamu malam ini ada acara nggak? Gimana kalau aku traktir kamu makan? Boleh, tapi masa iya kamu? Cewek yang traktir aku makan. Kebetulan aku juga mau makan malam. Ayo, kita bareng aja. Lin Fan, pesen aja apa aja, nanti aku yang bayar. Soalnya bonus ini buat aku. Benar-benar penting banget, kamu udah bantu aku banget. Aku harus kasih tanda terima kasih dong. Kita makan dulu aja. Nanti kalau udah kenyang baru bahas yang lain. Selamat malam Pak, mau mulai pesen sekarang? Ini kan Lin Fan? Nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Soal kamu sama Zhao Qian, kita semua udah denger. Parah banget sih. Sebagai cowok dari padang rumput hijau, kamu harus kuat. Hahaha. Maaf ya, aku nggak kayak sebagian orang yang picik gitu. Lihat dari mukamu, kayaknya masih nggak terima ya. Aku dengar Zhao Qian putus sama kamu gara-gara kamu. Nggak sanggup bayar mahar kan? Kalau aku, nggak mungkin banget. Kejadian kayak, udah selesai ngomongnya? Jangan ganggu kita makan. Kamu makan di sini, ini tuh restoran mewah. Saran aku sih mending kamu pergi aja. Nanti kalau nggak sanggup bayar gimana? Siapa bilang aku nggak sanggup bayar? Wih, masih pura-pura aja. Kamu kira kita nggak tahu ya? Waktu kuliah dulu siapa yang tiap hari makan roti tawar sama acar? Jangan kira udah lulus kuliah, langsung bisa pamer kayak orang kaya. Chen Bayang, kamu kan juga pernah kuliah. Orang bijak bilang, 3 hari nggak ketemu, harus lihat dengan mata baru. Kamu aja yang kayak ikan asin bisa bangkit. Masa aku nggak bisa? Hahaha, kamu mau bangkit? Modalmu apa coba? Modal gaji sebulan 2, sampai 3.000 luang. Aku pengen lihat hari ini, Tuan Mudalin mau pesan menu apa? Jangan sampai tadi ngomongnya gedenya minta ampun. Pas pesan cuma ambil menu termurah pak. Ini menunya. Kamu mau makan apa? Terserah kamu aja, aku nggak masalah. Kalau gitu aku pesan asal-asalan ya. Ini, sama yang 2 ini. Maaf banget Pak, restoran kami punya standar minimum pembelian. 2 menu yang Bapak pesan, masih di bawah standar minimum, jadi kami nggak bisa proses pesanannya. Hahaha, Lin Fan. Kamu mau bikin aku mati ketawa ya? Kamu pesan 2 menu. Yang paling murah itu. Tapi yang jelas kamu nggak akan nyangka kalau restoran mewah punya standar minimum pembelian kan? Siapa bilang aku cuma mau pesan 2 menu itu? Tadi omonganku belum selesai. Maksudku, 2 menu ini nggak jadi. Selain 2 menu ini, semua menu yang ada di daftar, pesenin satu-satu buat aku. Anak ini lagi ngulur kali. Menurutmu dia sanggup bayar nggak? Dia tiap hari kuliah cuma makan roti tawar doang. Kata tuan ini, Bapak nggak punya kemampuan bayar. Soalnya menu kita banyak banget. Kalau dapur udah mulai masak, nggak bisa dibatalin. Nanti kalau Bapak nggak sanggup bayar, kita bakal susah sendiri. Emang dia yang makan, atau aku yang makan? Dia bilang aku nggak punya kemampuan bayar. Panggil manajer kalian ke sini, buat cek saldo. Haha, aku Chen Fei yang berani taruhan. Saldo rekeningnya dia. Kalau bisa bayar makanan ini, dia bebas makan sepuasnya. Anggap aja traktiran aku. Beneran nih? Beneran, manajer restoran bisa jadi saksi. Tapi kalau saldomu nggak cukup. Kamu harus di depan semua orang, jongkok sambil gonggong, dan teriak 3 kali. Kak Chen, aku salah gimana? Berani nggak? Oke, semoga kamu nggak nyesel. Ada apa ini? Menu di restoran kami. Harganya sangat mahal. Mohon sesuaikan dengan kemampuan. Dia pasti nggak punya uang buat bayar. Saldo rekeningnya dia. Kalau bisa bayar makanan ini, dia bebas makan sepuasnya. Anggap aja traktiran aku. Oke, semoga kamu nggak nyesal. Siapa yang nyesel? Dia cucu setan. Pak Manager, Bapak dengarkan semuanya? Nanti uang makan kami, langsung, tagih ke dia aja. Orang muda yang penampilannya biasa aja, dan bajunya nggak istimewa. Kok bisa pegang black card? Jangan-jangan dia orang penting yang nyamar. Kalau beneran bukan aku manajer kecil. Yang berani macam-macam. Tuan, tunggu sebentar. Tuan, silakan masukkan PIN-nya. Lin Fan, aku yakin sekarang di dalam hati kamu udah mulai panik banget kan? Lihat aja, berapa lama lagi kamu bisa pura-pura. Siap-siap aja jongkok gonggong, malu-maluin. Haha. Pak Manager. Ketahuan. Berapa? Coba aku tebak. Kalau nggak salah, saldo di rekeningnya nggak lebih dari 5.000. Hahaha. Nggak mungkin. Di kartunya totalnya cuma 350. Nggak mungkin. Pasti kamu salah lihat. Dia itu Lin Fan, orang miskin banget, mana mungkin punya uang 3 juta lebih.
Sekarang kayaknya nggak ada yang mikir aku, nggak mampu bayar makanan ini kan? Enggak, sama sekali enggak, Pak. Maaf. Saya langsung pesankan untuk Bapak sekarang, tolong cepat ya, aku udah lapar banget nih. Begini loh Pak, Bapak pesan hampir semua menu yang ada. Kalau cuma berdua, pasti nggak akan habis. Gimana kalau saya rekomendasikan beberapa menu andalan? Yang lain dibatalkan aja. Saya mohon Bapak nggak buang-buang makanan. Ya udah, ikut aja kata kamu. Buang makanan emang nggak bagus sih. Pak, pesanannya udah siap. Bapak sama Ibu ini, mau pesan minuman apa lagi? Karena hari ini ada anak konglomerat yang traktir. Ya udah minum yang enak dok. Adalah Vita-nya tuh kan. Kasih aku 2 botol. Lin Fan, jangan keterlaluan. Totalnya 112 san speed bola patahnya Tori. Mohon Bapak bisa bayar tagihannya sekarang? Aku butuh 100.000. Tolong selamatkan anak Bapak. Aku nggak punya anak kayak kamu. Lin Fan, Bang Fan, tolongin aku dong. Aku mau jadi budak Bapak juga mau. Long Long, Lin Fan itu sampai sekarang belum balik juga. Jangan-jangan dia tahu kita mau hajar dia malam ini. Jadi kabur duluan. Nggak mungkin. Santai aja, aku jamin. Kayaknya sih abis kerja dia pergi. Main ke suatu tempat. Pulang telat dikit mah kita tunggu aja lagi. Dia pasti bakal balik. Nanti bisa dihajar habis-habisan nggak? Pasti dong. Kamu tanya aja, selama aku Wang Erlong turun tangan, mana ada yang nggak luka atau cacat? Kemarin tuh orang yang aku kerjain, abis keluar rumah sakit. Surat cacatnya. Langsung dia pegang. Malam ini kalau nggak ku bikin Lin Fan dapat sertifikat yang sama. Aku Wang Erlong ganti nama jadi Wang Erkacing. Oh iya, Bang Long, Lin Fan itu kayaknya punya jurus juga ya. Nanti Kak Long harus benar-benar hati-hati. Lin Fan, makasih ya. Traktir aku Makasih buat apa sih? Itu temanku yang nggak peka, yang traktir. Tapi emang dia yang cari gara-gara. Rumahmu di mana? Rumahku di kompleks ini kok. Gimana kalau aku antar kamu? Rumahku deket kok, depan sana, 200-300 meteran. Lagian aku juga pengen lebih lama bareng kamu. Hah, tadi kamu ngomong apa di belakang? Nggak apa-apa, rumahku emang nggak jauh dari sini. Oke, kalau deket aku antar sampai bawah, kemana jalannya? Liu Hao, lo masih mau balas dendam ke gue? Terus kenapa? Hari ini lo nggak bakal pulang dengan badan utuh. Nanti kalau udah gue bikin lumpuh, terus nyokap lo di rumah, juga gue hajar. Tenang, yang tua-tua gue pukulnya pelan-pelan. Liu Hao, waktu di KIV sebelum pulang, gue udah nasihatin. Kata-kata gue masih ingat nggak? Dengerin, pulang aja. Hari ini gue lagi good mood. Nggak mau ribut, jangan paksa gue. Hahaha, lo bener-bener nganggep diri lo jagoan silat ya. Kemarin itu gue nggak siap, anak buah gue pada nggak guna. Jadi lo bisa menang. Lo tahu gue bawa siapa kesini? Si Bos Long, penguasa selatan kota. Maaf ya, gue nggak pernah denger. Gue cuma tahu bulat selatan kota. Enak banget. Itu punya lo. Anak muda, sombong banget ya. Omongan lo tuh jaga dikit. Nanti bisa bikin lo celaka. Lo, ngomong jujur aja nggak boleh. Gue emang nggak pernah denger ada yang namanya penguasa selatan kota. Awalnya cuma mau bikin lo cacat tingkat 3. Sekarang kayaknya harus gue upgrade. Yang penting sisain napas dikit. Jangan langsung pingsan. Gue mau tanya dia, tahu bulat selatan kota itu enak apa nggak? Orang kayak gini mah, mending nggak usah datang. Lo cepet majulah. Cepet beresin. Gue masih mau antar orang pulang. Kakak Long, gimana dong? Aku nggak mau masuk tumpukan sampah. Santai aja, ada aku. Anak ini emang punya bak. Tapi buat ngalahin, aku masih jauh. Kamu, cuma modal trik receh gini. Berani-beraninya nyebut diri tahu selatan. Oh, tahu busuk selatan. Sudahlah terserah. Aku emang nggak bisa apa-apa sama kamu. Tapi dia lain cerita. Ah, Diam aja dipukulkan enak. Hah, nggak usah banyak drama. Aduh, aduh. Aku mohon ampuni aku. Aku nggak bakal berani lawan kamu lagi. cepat, pergi sana. Tadi Tupo belum stabil. Sekarang dipaksa nahan serangan. Kepala pusing 7 keliling. Gak bisa, sekarang harus atur energi dalam dulu. Urusan Liu Hao belakangan aja. Lin Fan, kamu gimana? Mending dibalut dulu deh. Di dekat sini ada klinik. Lin Fan, Level kamu belum stabil. Kamu masih perlu menyerap. Warisan dan energi dalam yang aku tinggalin buat kamu. Kali ini kamu dilukai orang jahat. Mulai sekarang ingat, rajin-rajinlah berlatih. Jangan sampai kena jebakan orang lagi. Lukanya udah sembuh lagi, kekuatannya juga nambah banyak. Aku emang masih perlu banyak latihan. Lin Fan, akhirnya kamu sadar. Aku tadi takut banget. Semua ini gara-gara aku. Nggak apa-apa, ini bukan salah kamu. Mereka yang terlalu licik. Lagi pula aku udah sembuh total. Beneran? Kamu nggak apa-apa. Hi Ting Ting, jangan nangis dulu. Nggak apa-apa itu yang penting. Awalnya aku mau jenguk saudara, denger kamu luka, jadi aku mampir lihat kamu, tapi nggak nyangka kamu seneng banget ya, masih ditemenin cewek. Tadi malam kita ketemu sekelompok orang jahat. Lin Fan lindungin aku, kepalanya kena pukul. kalian ada petunjuk nggak?
Itu juga pas pulang kerja, masih dalam tanggung jawab perlindungan perusahaan, aku pasti bantu kamu cari keadilan. Salah satu dari mereka kayaknya namanya Liu Hao. Bener nggak sih? Bener, dia anak konglomerat grup Liu Hao. Tapi kalian tenang aja, aku nggak akan lepasin dia. Nggak bisa gitu, karyawan perusahaan dipukulin orang, aku nggak bisa diem aja liatinnya. Makasih ya Pak Ye, Pak. Lukaku cepet banget sembuhnya, jadi nggak bisa dibuat visum luka. Tapi aku bisa pura-pura luka. Buat peras Liu Hao sekali. Intinya aku nggak apa-apa. Kalian nggak usah khawatirin aku. Kalian pulang aja istirahat. Aku rawat diri bentar, terus langsung urus keluar. Oke, tadi keranjang buah yang aku bawa. Iya, keranjang buah buat bawaan ke keluarga, kamu terima aja. Nggak nyangka luka gini bisa. Diperhatiin 2 cewek cantik. Tapi kenapa sembuhnya cepet banget sih? Warisan ini juga, nggak cuman bawa enaknya doang. Kamu gimana? Kok belum pergi? Sebenarnya ibuku juga lagi dirawat di rumah sakit. Sebelum kesini, dia baru aja tidur. Jadi aku temenin kamu dulu, ibumu tadi juga sempet kesini. Dia nangisnya sedih banget. Bikin ibuku sedih. Kenapa aku nggak hati-hati sih? Jangan mikir gitu, kamu kan semua demi lindungin aku. Karena kamu udah nggak apa-apa, aku balik nemenin ibuku aja ya. Tunggu, aku juga mau ketemu ibumu. Sekarang, tapi aku belum siap. Keburu banget ketemu orang tua. Aku ngerti dikit soal pengobatan. Aku bisa bantu periksa ibumu. Nggak apa-apa, kamu salah dengar. Aku tunggu di depan pintu ya. Hitintingha, kok baru datang sih? Kondisi ibumu tiba-tiba memburuk. Sekarang siapin operasi. Kamu tanda tangan dulu. Kalau nggak cepat dioperasi, dia bisa bahaya. Nanti dokter Wu yang jelasin. Detailnya ke kamu. Tadi suster itu emang nggak ngarang-ngarang. Zheng Xiumei kena penyakit jantung yang parah banget. Jantungnya sekarang lemah banget. Kapan aja bisa berhenti. Harus cepet diobati. Hiting-ting. Kamu percaya nggak sama aku? Kamu mau ngapain? Mau ngobatin Bibi? Penyakitnya udah nggak bisa ditunda lagi. Kamu ngerti ilmu kedokteran? Gini bisa nyembuhin mama aku nggak? Aku bakal berusaha semaksimal mungkin. 3. Hentikan. Kalian lagi ngapain? Kamu pegang jarum perak. Mau ngapain sama pasien aku? Aku lagi nyelamatin nyawa orang. Nggak masuk akal. Jarum perak bisa nyelamatin nyawa. Nggak mungkin. Pasien ini kena penyakit jantung parah. Selain operasi, nggak ada cara lain. Cepat pergi sana. Jangan ganggu. Dokter Wu, jangan salahin temen aku. Dia juga mau bantu mama aku. Dia cuma niat baik. Nggak boleh main-main sama nyawa pasien. Penyakitnya nggak kuat digituin. Untung aku datang tepat waktu. Kalau sampai kenapa-napa, udah nggak bisa diselamatin lagi. Dokter Wu bener. Kami nggak bakal berani lagi. Ting-ting, kamu emang paling ngerti. Jangan percaya sama orang-orang setengah ngerti kayak gitu. Cuma bikin celaka. Nggak ada gunanya. Oh iya, biaya operasi ibumu udah lengkap belum? Belum. Waduh, kalau gitu repot. Penyakit ibumu udah masuk. Tahap paling bahaya. Kalau nggak cepet dioperasi, aku khawatir beneran nggak ketolong. Dokter Wu, aku punya 100.000, bisa operasi duluan nggak? Sisanya 400.000 nanti aku usahain secepatnya. Aku bisa bikin surat utang. Tolong banget. Kayaknya susah. Nggak sesuai prosedur. Aku cuma dokter. Kalau biayanya belum masuk, aku nggak punya hak buat majuin jadwal operasi. San bawa dia. Dokter Wu, aku mohon banget. Aku sama mama cuma berdua. Saling ngandel. Dia satu-satunya keluargaku. Aku nggak bisa kehilangan dia. Ini. Ya udah deh, aku kasihan sama kamu. Aku kasih tahu rahasia, rumah sakit punya kuota operasi gratis. Operasi. Rawat inap. Obat-obatan. Semua gratis. Bener ah? Masa aku bohongin kamu? Tapi apa? Yang mau rebutan kuota. Ini lumayan banyak orang. Kalau kamu mau dapatkannya, pasti harus bayar harga dulu. Dia nggak cuma mau uang. Dia sama kayak Xiongda itu. Iya, menurutku, gitu. Hei Boksa, kamu ngomong apa sih? Bukankah ini pikiranmu yang sebenarnya? Barusan kamu sendiri udah kebongkar. Ngaku, aku bukan orang kayak gitu, Ting-Ting. Jangan dengerin omongan bocah itu. Aku nggak punya maksud gitu. Dokter Wu, kamu... Kalau gitu aku ngomong terang-terangan. Sekarang kamu nggak bisa kumpulin biaya operasi. Tapi aku bisa bantu. Cuma, Nggak ada maksud apa-apa. cuma saran aja. Pertolongan minimal masih bisa dikasih. Tapi kalau mau sembuh total, biaya darurat sama operasinya nggak murah. Kamu pikirin sendiri aja. Kamu? Waktuku terbatas. Sebentar lagi aku mau terima tamu penting. Kamu harus kasih jawaban sekarang. Siapa bilang cuman kamu yang bisa nyembuhin? Lin Fan,
Kamu beneran bisa nyembuhin ibuku. Bisa. Bisa apa-apaan kamu. Cuma modal jarum jelek kayak gini. Jangan bercanda deh. Bercanda enggak? Coba dulu baru tahu. Kamu mau percaya sama aku nggak? Aku percaya sama kamu. Kamu gila. Percaya sama dia. Sama aja kamu dorong ibumu ke jurang. Jarum jelek bisa nyembuhin sakit jantung. Bercanda tingkat dewa kali. Dr. Wu, Lin Fan, dia temanku. Dia nggak akan nipu aku. Oke, itu urusan kamu. Kalau ditusuk sampai kenapa-kenapa, itu urusan aku sama rumah sakit, nggak ada hubungannya. Kalian tanggung sendiri. Keputusan aku yang tanggung. Tolong ya. Jarum Jiu Yang Huanhu. Teknik jarum ini diciptakan oleh leluhur keluarga Lin. Lin Fan, gimana? Kalau nggak ada halangan, setengah menit lagi, dia bakal sadar. Beneran? 3. Hahaha, setengah menit. Kamu ini kebanyakan baca novel Dokter Sakti kali. Dengan kondisinya kayak gitu, operasi aja butuh 3-5 hari baru sadar. Lu tusuk pakai jarum receh. Nggak minum obat, nggak dioperasi. Setengah menit langsung sadar. Makin gue lihat lu, makin kayak dukun palsu gitu deh. Kayaknya lu nggak percaya ya. Omongan lu lebay banget sih. Ini realitas oke. Kalau setengah menit pasiennya nggak sadar gimana? Ya lu ke lorong terus jongkok gonggong. Kalau sadar gue yang gonggong. Kalau nggak sadar lu yang gonggong gimana? Lu berani nggak? Oke. Bro. Tunggu aja nyesel lu. Lin Fan, ibu gue. Hahaha, Lin Fan. Ini katanya setengah menit sadar. Kok detak jantung pasiennya malah berhenti? Lin Fan, ibu gue kenapa? Situasi normal. Tunggu bentar lagi. Hahaha, jelas-jelas lu yang bikin penyakitnya. Jadi masalah gara-gara ditusuk, dasar dukun palsu. Dari tadi gue bilang, biarin gue bantu ibu lu. Ngurus operasi gratis. Nggak bakal kayak gini. Udah gue bilang dari awal. Jangan percaya sama dia. Nah kan, kebuktikan sekarang. Cepet tolong ibu gue dong. Nolongin sih bisa. Tapi, lu harus setuju dulu. Sama, syarat gue. Lu? Jangan dengerin dia. Tante bakal sadar sebentar lagi. Yah, masih ngarang aja. EKG aja udah garis lurus. Mana bisa sadar? Kalau ini bisa sadar, gue langsung ikut nama lu. Ini mustahil banget. Ting ting, ibu kenapa? Bu, lu nggak apa-apa? Ada nggak rasa nggak enak di jantung? Ibu kayak habis mimpi aja. Kayak ada yang tusuk ibu pakai jarum. Terus seluruh badan kayak kebakar gitu. Terus langsung sadar. Sekarang jantung ibu udah enggak. Sakit sama sekali. Ini, Bu, ini teman ibu, Lin Fan, yang nolong ibu pakai akupunktur. Kamu bisa sadar juga berkat dia. Iya nih, bener-bener ajaib banget. Rumah sakit bilang penyakitku harus dirawat, butuh ratusan ribu buat operasi biar sembuhkan. Cuma ditusuk jarum gitu aja, aku langsung sembuh, Dik. Kamu tuh kayak dokter sakti banget sih. Keluarga kami emang turun-temurun dokter pengobatan tradisional. Aku juga ikut belajar sama bapak. Cuma sedikit ilmu doang. Hari ini awalnya cuma mau coba-coba. Nggak nyangka beneran bisa nyembuhin ibu. Dik, kamu tuh rendah hati banget. Penyakit tante itu separah apa? Tante sendiri yang paling ngerti. Kalau bukan karena kamu, tante bisa bahaya banget. Tante nggak usah sungkan. Aku sama Hetinting itu teman. Ini udah jadi kewajibanku. Aku kira nggak bakal ketemu kamu lagi. Udah jangan nangis, bodoh. Kamu udah siap buat merem. Dan gonggong kayak anjing belum? Kamu sombong banget sih. Rumah sakit kami sebelum ini juga udah ngeluarin banyak tenaga buat nyembuhin pasien. Bahkan ada obat khusus impor dari luar negeri. Siapa tahu pasien bisa sembuh dan sadar. Itu karena obat khusus kami yang bekerja. Hah, kamu tuh emang bisa banget. Nggak tahu malu. Kalau gitu, kamu nggak mau ngakuin kan? Emangnya aku harus ngakuin apa? Pasien bisa sembuh. Tati wah, enak. Itu juga karena obat khusus rumah sakit kami. Nggak ada hubungannya sama tusuk jarum kamu yang nggak jelas itu. Jangan ngerasa bener deh. Jarum jelek kamu itu nggak ada gunanya sama sekali. Kamu bohong. Rumah sakit nggak pernah ngasih obat khusus apapun ke ibuku. Siapa bilang nggak ada? Tadi ibumu kambuh. Pas lagi nolongin ibumu. Aku sendiri yang ngasih obat khususnya. Ini aku masih pegang struknya. Aku kan lulusan sekolah kedokteran. Semua obat kamu ini dipakai ngobatin penyakit ginjal. Kamu sembarangan banget ngasih obat. Hah, ini formula khusus hasil riset, khusus buat penyakit jantung. Yang penting pasien bisa sadar. Itu semua berkat obat khusus kami. Karena ibumu udah sadar.
Tolong kamu bayar biaya obat khususnya ya. Obat-obatan kami ini dikembangin. Nggak gampang loh. Totalnya 200.000. Kalian ini kayak ngerampok aja. Nggak usah diladenin. Bantu tante beresin barang. Kita pergi. Pergi. Hari ini uang obat khususnya. Nggak dibayar tuntas. Coba aja siapa yang bisa pergi. Halo, bagian keamanan di ruang ICU nomor 320 ada. Geng pembuat onar lagi bikin ributan. Mereka nolak bayar biaya medis. Cepat kirim banyak satpam ke sini. Lin Fan, kita gimana? Jangan takut. Ada aku di sini. Dasar nggak tahu diri. Berani deketin cewek yang aku incar. Nanti kalau satpam udah datang, lihat aja, kamu masih bisa ketawa nggak? Dr. Wu, geng pembuat onarnya di mana? Nah, itu mereka bertiga, aku curiga mereka itu. Geng pembuat onar yang profesional banget. Kamu ngomong ngawur, kami bukan pembuat onar. Bukan pembuat onar atau bukan, itu urusan kami yang nilai. Dokter Wu, Bapak mau gimana ngurusin mereka bertiga ini? Anak ini sok jago, cuma ngerti dikit soal pengobatan. Bikin onar di sini. Sih, ada aja kejadian kayak gini. Aku langsung usir aja anak ini. Nah. Mending pergi sendiri. Jangan belajar dikit aku pungtur terus. Ngerasa itu semua jasa kamu. Silakan pergi, jangan bikin kami susah. Aku masih harus terima tamu penting. Kalian cepat antar tuan ini keluar. Aku duluan ya. Tuan, nggak mau sadar diri buat pergi. Jini bikin kami susah. Teman-teman, demi jaga ketertiban rumah sakit, antar tuan ini keluar. Siap? Haha, Lin Fan, lanjutin sombongnya, lanjutin pura-puranya. Nak, salah kamu itu, berani nyakitin Dr. Wu, mengganggu dia itu keputusan, paling salah seumur hidup kamu, Tabib Lin. Wah, kepala Huang, kok bapak datangnya lebih cepat? Kirain bapak baru datang nanti, nggak sempat nyambut. Maaf. Tabib Lin, ternyata beneran bapak. Aku kira tadi aku salah lihat kali. Kok kamu bisa ke sini? Ini kan direktur rumah sakit pusat nyuruh aku buat inspeksi ke cabang-cabang bawah. Hari ini kebetulan giliran cabang ke-10. Oh gitu ya. Kalau gitu cabang ke-10 ini. Kamu emang harus banget dibenahi. Maksud Lin Shenyi apa nih? Dia pakai obat sembarangan buat nyari untung. Terus ngancam keluarga pasien. Nggak masuk akal banget. Di rumah sakit kota Jiangzhou, kok bisa ada orang kayak gitu? Pantesan aja, dia tuh nggak pantas jadi dokter. Lin Shenyi tenang aja. Hari ini, pasti aku kasih jawaban yang memuaskan buat kamu. Wu Yong, lo sini! Berani banget lo. Sebagai seorang dokter, etika profesi yang paling dasar aja. Lo kuek gitu? Pakai jabatan buat ngepaksa keluarga pasien. Berani juga lo resep obat asal-asalan buat meres pasien. Yang paling bikin aku Lo berani nyuruh orang buat nyerang Lin Shenyi. Lo nggak tahu ya, Lin Shenyi itu penyelamat. Nyawa bapaknya ketua Dewan Shen. Bahkan direktur rumah sakit pusat aja dengar. Keahliannya langsung kagum. Lo bosan hidup, aku bakal laporin ke atas. Biar lo nggak bakal bisa kerja di bidang medis di rumah sakit kita. Sekarang juga lo keluar dari rumah sakit ke-10. Pak Huang, om aku itu wakil direktur Zhang Heng. Tolong lihat mukanya om aku. Kasih aku kesempatan sekali lagi, Dok. Zhang Heng ya? Oke, tunggu aja. Di mana lo? Cepat ke ruang 320. Bangsal pasien kritis. Lihat sendiri ulah keponakan kesayangan lo. Kamu antar dulu Bibi ke ruanganku buat istirahat. Nanti kalau aku butuh, aku panggil. Cepat ke cabang ke-10. Kenapa? Jangan macam-macam sama gue nggak terima. Bos Huang. Om, Iyong. Pak Huang, ada apa sih? Sampai bikin bapak semarah ini. Apa keponakan aku? Ada salah dalam pelayanannya? Zhang Heng, kamu emang bener-bener keponakan yang katanya baik. Berani memeras pasien. Nggak tahu diri. Berani macam-macam sama orang yang ditolong pasien. Mau pamer kekuasaan. Om, tolong omongin baik-baik buat aku dong. Pak Huang mau pecat aku janji nggak bakal ngulangin lagi. Mau bantu apaan aku? Kenapa sih om mukul aku? Aku kan keponakan om sendiri. Dokter Lin, maaf bang. Ini salah. Aku nggak bisa mendidik keponakan. Minta maaf sebesar-besarnya sama Dokter Lin. Nggak tahu gimana kalau aku tindak Wuyong kayak gini. Apa Dokter Lin puas? Wakil Direktur Zhang. Capek ya? Nggak capek kok. Nggak capek. Dia diam-diam ngelakuin hal yang kejam banget. Untung Dokter Lin buru-buru cegah. Kalau nggak, bisa jadi bencana besar. Mulai sekarang, dia nggak bakal bisa nginjekin kaki di rumah sakit ini lagi. Aku nggak akan pernah biarin orang kayak gitu. Tetap di rumah sakit. Bikin malu rumah sakit. Walaupun dia keponakanku sendiri. Tetap nggak bakal aku izinin. Masih ingat taruhan kita kemarin nggak? Kuk. Kak Daying, Kak. Masih pagi nih, mending naik ke atas dulu.
Ngobrol-ngobrol, Xiaofan, kamu duduk dulu di sofa ya, aku langsung masak. Ting Ting, cepetan bikin teh buat Xiaofan. Tante, nggak usah repot-repot. Nanti malam aku pulang aja makan. Lin Fan, biarin aja mama aku masak. Kalau dia nggak bisa manjain kamu dikit. nanti malam pasti nggak bisa tidur, Lukisan ini. Aku yang gambar. Oh nggak, nyangka kamu. Punya bakat kayak gini. Dari kecil, aku emang suka banget gambar. Bahkan dulu aku pernah mimpi jadi pelukis. Menurutku kamu gambarnya bagus banget. Semangat ya. Suatu hari nanti mimpi kamu pasti kesampaian. Kamu beneran mikir kayak gitu? Di kamarku masih banyak gambar-gambar lama aku. Kamu tertarik mau lihat nggak? Boleh. Boleh banget. Hei Ting Ting. Kamu tuh udah bisa bikin pameran lukisan. Ah, nggak kayak gitu juga kali. Iya, hari ini kamu kan udah bantu. Aku sebesar ini, aku kasih kamu satu lukisan deh. Hah? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku turunin kamu dulu ya. Hah? Eh, itu tadi. Tadi aku nggak bikin kamu sakit kan? Nggak? Nggak, syukurlah. Kita keluar yuk, kayaknya Bibi juga udah hampir selesai masak. Lingfa, Kidinding, kamu, hari ini kamu nggak cuma nyelamatin pekerjaan yang jadi sumber hidupku, Tapi juga nyelamatin ibu, yang paling berharga dalam hidupku. Jujur deh, aku bener-bener nggak tahu harus gimana balas budi ke kamu. Kalau kamu mau, aku bisa serahkan diriku buat kamu. Kamu tuh cewek baik. Nggak seharusnya kamu korbankan dirimu cuma buat balas budi, kamu pantas dapetin kebahagiaanmu sendiri. Dan di hatiku, udah ada. Tinting, Xiaofan. Makanannya udah jadi, keluar yuk, makan. Baik, kita tahu, Ma. Langsung keluar. Cepetan dong, aku ambilin nasi dulu. Lain kali aja lanjutin. Kayaknya kali ini, aku nambah satu utang budi lagi deh. Pas sampai rumah, ibunya udah tidur. Lin Fan cuci muka sebentar. Terus masuk ke kamarnya. Bapak Lin, apa iya Bapak? Kemarin Bapak perginya buru-buru, jadi restoran kami daftarin Bapak. Jadi member Diamond, semoga Bapak sering-sering mampir ke restoran kami. Kami bakal kasih Bapak pelayanan yang paling oke. Xiaofan, sayangku, lagi ngapain? Udah tidur belum? Ah, minggir deh, aku sampai mau muntah. Hahaha. Udah deh nggak bercanda. Aku ada urusan penting banget nih. Apaan? Besok malam kita reuni alumni SMA. Yang ngatur langsung ketua kelas. Yang Xuan, kamu wajib datang ya. Aku nggak usah datang deh. Kalian aja yang kumpul. Jangan gitu dong. Bro, aku aja datang. Masa kamu nggak mau nemenin sahabatmu? Lagian katanya sih, si cewek cantik zaman SMA, Chen Jiahui, juga bakal datang. Dasar kamu si matre. Hehehe, terserah deh. Yang penting kamu nggak boleh ngibulin aku. Besok malam jam 7, di restoran Violet, janjian, nggak datang nggak pulang. Restoran Violet lagi. Soalnya orang lain sih, bisa aja nggak dianggap. Tapi Hobo kan salah satu, sahabat deket aku yang cuma sedikit. Masa iya, aku tega ngibulin dia? Lin Fan, nanti kita makan bareng yuk. Nggak usah deh, nanti aku masih ada urusan. Lain kali aja aku traktir kamu. Udah dulu ya, aku harus buru-buru pergi nih. Apa kamu segitunya nolak aku? Hobo, Lin Fan, kok kamu nggak masuk sih? Berdiri di sini tuh nungguin aku ya. Dek, dari tadi aku nyesel datang. Reuni ini kayaknya nggak kayak yang aku bayangin. Kenapa? Nggak ketemu cewek idamanmu waktu SMA. Duh, nanti kamu masuk aja. Nanti juga tak... Duh, sekarang kalau aku pergi tuh malu. Tapi kalau nggak pergi juga nggak enak. Udah, santai aja, kan ada aku temenin. Ayo, kita masuk. Nah, kayak dugaanku kan.
Lin Fan beneran kayak hobo, datangnya juga sendirian. Makanya aku bilang juga apa, orang kayak dia tuh gimana? Mungkin dapat pacar. Tapi katanya sih habis lulus, ceweknya nyerah karena dia nggak punya masa depan, terus ditinggal. Beneran? Lin Fan sekarang kerja apa sih? Kok sampai pacar aja nggak kebawa? Kamu nggak tahu ya, sekarang dia di perusahaan obat-obatan, jadi sales, gajinya sebulan cuma 2-3 juta. Ya ampun, cuma 2-3 juta. Gaji aku aja waktu paling rendah, masih bisa 4-5 juta. Nasib dia parah banget sih. Bang, maaf banget nih. Ini aku yang bikin kamu ikut kena masalah. Nggak apa-apa, kata-kata yang lebih pedas dari ini aja. Udah sering banget aku denger. Lin Fan, kok datangnya telat banget sih? Apa bisnya macet ya? Atau motor listrik kamu kehabisan baterai? Aku naik taksi. Wih, nggak nyangka. Lin Fan demi datang ke reuni teman sekolah. Sampai rela naik taksi gitu, dari kantor kamu ke sini, pasti mahal banget kan? Bener-bener nyusahin kamu deh. Gajian sebulan cuma segitu. Sekali naik taksi langsung habis 1 hari kerja. Nggak usah repot-repot dipikirin sama ketua kelas. Kita kan sama-sama teman SMA. Emang udah sepantasnya saling peduli. Hahaha, denger-denger akhir-akhir ini hidupmu lagi susah ya? Pacarnya aja sampai kabur sama orang lain. Coba deh kamu lihat diri kamu sendiri. Dulu pas sekolah, nilai kamu di kelas kita tuh seringnya paling bawah. Sekarang udah lulus, di masyarakat juga cuma bisa di posisi paling bawah. Kalau ada kesulitan, bilang aja ke kita semua. Pasti pada mau bantu kok. Kalau benar-benar udah nggak bisa, cari aja aku. Hotel punya keluargaku. Masih butuh kepala satpam. Gaji sebulan 5 juta. Jauh lebih enak daripada kamu jadi sales kayak gitu. Nggak usah. Menurutku kerjaanku sekarang udah lumayan enak kok. Nggak usah repot-repot mikirin aku. Bang. Wah, Cahui. Akhirnya datang juga. Kita semua nungguin kamu loh. Maaf banget ya, di jalan tadi macet, bikin kalian semua nunggu. Ah, nggak apa-apa. Bisa nungguin Dewi Chen tuh udah suatu kehormatan buat kita. Iya dong, reuni kayak gini. Kalau nggak ada Dewi Chen, masa mau disebut reuni? Makin cantik aja sih. Aduh, jangan pada muji aku terus dong, bikin aku jadi malu nih. Jahui, silakan duduk. Kita langsung pesan makanan aja. Reuni resmi dimulai. Ah, Ya ampun. Ah, Pak, tadi Bapak bilang ruangan 666 udah dipakai buat makan. Kan kita belum pesan apa-apa. Cepetan suruh mereka pergi. Ruang VIP ini gua mau, Tuan Wang. Ruang VIP ini emang udah dipesan duluan sama orang lain. Gitu tuh nggak sesuai aturan. Persetan sama aturan lo. Ruang VIP nomor 666 itu selamanya. Cuma milik gue Wang Guang. Selama gue datang, ruang VIP ini harus langsung jadi milik gue. Itu baru namanya aturan. Nggak usah banyak bacot. Mulai sekarang, ruang VIP ini jadi milik gue Wang Guang. Selagi gue belum marah, kalian cepetan pergi dari sini. Kalau gitu kejadian hari ini kita anggap nggak pernah ada. Kalau nggak, jangan salahin gue nggak sopan. nggak apa-apa. Masalah kecil. Biar gue yang beresin. Bro, tolong kasih muka dong. Kita lagi reuni teman sekelas nih. Kalian keseberang aja gimana? Siapa juga yang temenan sama lo? Lo tuh apaan sih? Minta gue kasih muka ke lo. Cepetan bawa orang-orang lo pergi. Kalau nggak, gue bakal suruh satpam restoran buat ngusir kalian. Bro, lihat baik-baik. Gue tuh anggota premium. Violet Restaurant. Level perak. Mau ngusir gue? Maaf ya, lo belum pantas. Wah, astaga. Katanya jadi anggota biasa di Violet Restaurant. Aja syaratnya udah tinggi banget. Ketua kelas kita ternyata anggota perak. Keren. Emang pantas jadi ketua kelas. Suka bang. Sekarang gue atas nama anggota perak, muterin lo, cepetan panggil satpam. Terus usir orang-orang nggak sopan. Ini dari sini buat gue. Ini... Manajer, lo maksudnya apa? Kenapa belum juga ngusir mereka? Apa status anggota perak? Gue nggak berlaku apa-apa. Hahaha, biar gue yang kasih tahu alasannya. Karena gue anggota Temas. Ah, kok nggak sombong lagi sih? Masih bilang member silver. Ah, mampus. Kamu tuh siapa sih? Kok nggak sombong lagi? Bukannya kamu jagoan. Kalau gitu, kalian semua harus patuh dan pergi dari sini. Susir mereka semua. Siapa yang berani melawan? Langsung aku hajar. Siap, bos. Masih pada bengong aja? Cepetan bangun terus pergi. Ayo buruan, jangan lama-lama. Jangan kebanyakan ngoceh. Kalian ini, kalau nggak cepat bangun, jangan salahin kita nggak sopan. Bang Gendut, kok belum pergi juga sih? Ngapain masih ngeletot? Loh. Lu si gendut kecil, berani melototin gua ya? Gua bikin lo melotot. Ada. Sialah, dasar bocah. Lepasin tangan gua. Minta maaf sama temen gua. Minta maaf apanya? Nggak sudi. Aduh, lepasin. Cepet lepasin gua. ah. Bang Guang, tolong gua. Tangan gua mau patah nih. Hei Boka, cepat lepasin tangan saudara gua. Kalau nggak, gua bikin lo nyesel. Dia harus minta maaf ke teman gua. Abis minta maaf baru gua lepasin. Lu tuh siapa? Berani-beraninya nyuruh saudara gua minta maaf. Gua tanya sekali lagi, lepas atau enggak? Enggak minta maaf. Enggak gua lepasin.
Oke, ini lu yang cari masalah. Jangan salahin gua nggak sopan. Pak Manager, lu lihat sendiri kan? Gua ini member Go. Temen gua malah diserang di tempat lu. Gua perintah sekarang. Langsung panggil Satpam ke sini. Bikin dia kapok. Si tukang keroyokan ini. Satpam, ruang substitusi. Cepat ke sini. Aduh. Hei, buka. Satpam udah datang. Sekarang lu bakal celaka. Tunggu. Sebelum kalian bertindak, aku mau kalian lihat ini dulu. Ah, ini kartu member Diamond. Oke. Ngaku banget sih. Bapakku aja cuma member Platinum doang. Kamu masih muda banget. Kayaknya umurmu di bawah aku deh. Masa bisa punya kartu member Diamond palsu? Ini pasti palsu. Tuan, boleh saya verifikasi sebentar? Verifikasi berhasil. B. Benaran ini kartu member Diamond. Asli. Ah, Masih ada masalah nggak? Nggak ada. Tuan member Diamond yang terhormat. Saya yang kurang mata. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Kami akan layani Tuan dengan standar tertinggi. Terima kasih Tuan sudah berkenan mampir ke cabang kami. Nggak usah repot-repot. Aku cuma mau ikut acara kumpul-kumpul. Nanti abis makan langsung pergi. Nggak mau bikin heboh banyak orang. Ngerti maksudku kan? Ngerti. Masih mau ngusir aku keluar? Nggak berani Tuan. Tadi kami yang terlalu kasar dan nggak sopan. Mohon Tuan sudi maafin kami yang kecil ini. Jangan diambil hati. Minta maaf. Diam aja ngapain? Cepat minta maaf sama Tuan dan temannya. Maaf, aku salah. Aku bodoh. aku mohon maafin aku. Tuan, apa Tuan sudah puas? Pergi sana. Terima kasih, Tuan. Udah, santai aja. Pada duduk lagi. Kamu beneran Lin Fan. Kalau bukan aku, apa aku hantu? Terus kartu member Diamond itu dapat dari mana sih? Itu bukan barang yang gampang buat didapetin loh. Nggak mau buang waktu jelasin ke orang-orang yang cuma nurutin orang berduit. Lagian kalaupun aku jujur, mereka juga nggak bakal percaya. Nanti aja kasih tahu Paman Ho kebenarannya. Ya udah, nemu aja. Bener, nemu. Suatu hari pas lewat depan restoran ini, aku nemu kartunya di depan pintu. Waktu itu aku pikir kartunya lumayan bagus, jadi aku simpen. Nggak nyangka kepake juga. Kirain aku kamu beneran, member Diamond gitu. Ternyata cuma nemu, kartu member doang. Itu mah nggak ada istimewanya. Masih kalah sama member pair aku. Soalnya punyaku tuh beneran asli. Punyamu gampang banget ketahuan. Untung manajer lobbynya agak goblok, nggak ngecek identitas kamu. Kalau nggak, nangis deh kak. Kaget aku. Kirain Lin Fan beneran udah sukses gitu. Bikin aku kaget lama banget. Iya, Lin Fan. Berani banget sih lu. Nemu kartu member doang. Berani ngaku jadi member Diamond. Untung nggak ketahuan. Kalau sampai ketahuan, kita semua bisa ikut kena batunya. Iya, ngaku jadi member Diamond ya, Fuel. Itu bukan perkara sepele. Kalau sampai ketahuan kita semua pasti kena imbasnya. Nggak bisa kabur, harus tanggung jawab. Dipikir-pikir aja aku udah merinding. Kok kalian bisa ngomong gitu sih? Bagaimanapun juga, Lin Fan barusan beneran udah nolong kita. Kalau enggak, sekarang kita udah diusir orang. Kalian bukannya berterima kasih, malah nyalahin Lin Fan. Kalian tuh teman sekelas apa enggak sih? Aduh, Jiahui, jangan marah dong. Kekhawatiran kalian juga, nggak sepenuhnya salah. Tapi kamu juga bener sih. Barusan emang Lin Fan yang nolong kita semua. Lin Fan, kamu juga jangan masukin hati ya. Sebenarnya di dalam hati kita semua tetap bersyukur banget sama kamu. Om dan Tante, gimana kabarnya? Lin Fan, kamu suka banget ya cari perhatian. Oke, kita lihat aja nanti. Jiahui, coba deh, lihat cara makannya Lin Fan. Dia pasti seumur hidupnya nggak pernah makan seenak ini. Nggak lucu apa nggak sih dia? Orang lagi lapar, makan kayak gitu wajar aja kali. Menurutku Lin Fan tuh apa adanya. Gak neko-neko. Jiahui, bukannya dulu kamu paling meremehkan Lin Fan. Kenapa hari ini malah belain dia? Itu karena waktu sekolah dulu, dia tuh nggak pernah belajar benar, nggak pernah ngumpulin tugas. Aku kan ketua kelas, ya wajar aja kalau aku sebel sama dia. Tapi pas ketemu hari ini, aku ngerasa Lin Fan kayaknya udah berubah. Beda banget dari yang dulu, dia tuh punya sesuatu yang susah dijelasin. Ah, sudahlah. Selamanya dia nggak akan punya. Emang nggak bakal sukses. Terus yang kamu rasain itu, sama kayak kartu palsu di tangannya. Semuanya bohong. Tian Liang, kamu kan tadi sama pacarmu? Di toilet. Kok bisa jadi begini sih? Ah, nggak usah ditanya deh. Tadi di depan pintu toilet, ada orang mabuk yang berani. Goda pacarku, langsung aja aku lawan. Orang itu sampai gelut. Menang nggak? Orangnya aja nggak lincah, apalagi udah mabuk. Masa bisa lawan aku sih? Akhirnya dia nyerah sambil minta ampun, baru aku lepasin. Bang Liang emang jagoan. Keren cowok sejati. Oh,
Jangan-jangan bakal ada masalah ya. Soalnya yang bisa makan di Violet itu bukan orang sembarangan. Ya paling cuman masalah apa sih? Cuma orang mabuk nggak jelas kok. Udah kenyang belum? Udah, hampir kenyang. Kita pergi aja. Aku sama Hobo. Masih ada urusan di rumah. Jadi duluan ya. Takut ya? Dasar nggak ada nyali, Lin Fan. Hahaha. Ternyata di ruangan sini. Bener-bener bikin aku susah nyarinya. Kayaknya kali ini nggak bisa kabur deh. Dasar bokah, lu jagoan banget kumpet ya? Kirain udah kabur. Berani-beraninya lu mukul gue. Kalau hari ini nggak gue kupas kulit lu, gue nggak pakai marga huang. Ah! Kalian lihat kan? Itu tuh bocahnya hajar. Pukul sampai mati. Kak Yang, tolong aku. Cepet tolongin aku, Kak Yang. Tenang. Biar aku yang beresin. Bang, bapakku Yang Shan, di daerah sini. Nama beliau, cukup dikenal. Pasti Bang sudah pernah dengar. Boleh nggak, demi nama bapakku? Lepasin temanku ini. Oh, ternyata kamu anaknya Yang Shan. Kalau Bang udah pernah dengar nama bapakku, boleh nggak? Nggak bisa. Hari ini, bahkan kalau Yang Shan datang sendiri ke sini, tetap nggak memban, minggir. Kalau nggak kamu ikut Tunggu. Pak Lin, kok bapak di sini? Ini aku. Waktu itu, kita ketemu di rumah sakit. Mereka teman bapak. Mereka teman lama sekolahku. Tapi nggak dekat-dekat amat. Silakan lanjut. Hah? Demi Pak Lin, kali ini kalian kompuni. 20.000. Kamu udah mukulin aku, meski masuk kantor polisi, kamu tetap harus ganti segini. Bang Xuan, tolong aku. Aku cuma punya 17.000. Ya kamu pinjam lagi sendirilah. Uangku juga harus dibayar balik. Yang mukulkan kamu sendiri. Kamu harus tanggung jawab sendiri. Akhirnya acara bubar dengan gak enak, karena uang yang dibawa Yang Xuan. Dipakai buat ganti rugi ke cowok itu. Biaya kumpul-kumpul akhirnya patungan semua. Semua orang menarap Yang Xuan. Dengan penuh kekecewaan. Buat orang kayak gitu. Bikin dia kehilangan muka. Itu cara paling pas. Makanan di sana dikit, harganya mahal lagi. Lin Fan, lo mau makan malam gak? Iya nih, aku juga belum kenyang. Ayo, aku ajak lo makan malam. Ke tempat yang kemarin aku makan. Enak banget. Boleh tuh. Gimana? Tempat yang aku cari nggak jelek kan? Untung kita datang lebih awal. Kalau nggak, kursi aja mungkin nggak dapat. Hah, seramai itu ya? Walaupun ini cuma kaki 5. Tapi sate-satenya juara banget. Dan lo tahu nggak, alasan utama, warung sate ini seramai itu apa? Apa? Pemilik warung sate ini. Anaknya cantik banget. Cia. Jadi maksudnya ke sini tuh, cuma buat nontonin anaknya. Bos warung. Bang, kita tuh bisa nggak sih punya harga diri dikit? Yang nggak punya harga diri itu bukan cuma aku. Lu nggak sadar ya, di sekitar kita, yang duduk di meja-meja ini, pada dasarnya semuanya cowok. Ada yang pelajar, ada juga yang karyawan. Semuanya kayak aku, juga pada nontonin anaknya bos. Bener juga. Tuh dateng. Lin Fan cepet lihat, anaknya bos dateng. Ini pesanan Bapak, silakan dinikmati. Ini kan yang didis kemarin. Lin Fan, aku tanya lu, cantik nggak? Lihat aja matamu sampai melotot gitu. Barusan aja ngejekin aku, hahaha. Iya. Iya sih emang cantik. Gimana bang? Aku nggak nipu kan? Kalau nggak cantik. Masa aku ajak lu ke sini? Cewek secantik ini. Kalau bisa jadi, pacar aku tuh enaknya ya. Gitu aja disuruh apapun, aku mau. Pang. Walaupun cuma mimpi, tolong. Bercermin dulu dong bisa nggak? Susye punya aku tuh masa mau sama elu. Aduh, emang aku ini Tenang. Susye itu pacar lu. SOUL. Bukan, kenapa? Hah? Kalau bukan pacar lu. Terus kita nontonin dia, hubungannya sama lu apa? Gue lagi ngejar Susye, ngerti nggak? Dan gue ngerasa Susye, kayaknya suka sama gue. Siapa tahu nanti jadi pacar gue. Lu bilang ada hubungannya nggak? Haha, ngomong dong ah, siapa aja bisa. Gue juga bilang Susye suka sama gue. Lu umumnya gak deh. Tiken tapi, siapa di porjen saya kurang. Tidak, masa Susye suka sama lu? Gue kan lebih ganteng dari lu. Kalau Susye emang suka, pasti suka sama yang kayak gue. Oh gitu. Kayaknya lu pede banget, sama pesona lu sendiri ya. Gimana kalau kita taruhan aja? Kamu mau taruhan apa? Gampang. Siapa yang bisa ajak Susye datang minum bareng? Dialah pemenangnya. Yang kalah di sini harus teriak kalau dirinya paling jelek sedunia. Berani terima taruhan ini nggak? Kirain apa? Taruhan ya taruhan. Siapa takut? Masa iya, aku kalah sama orang tua kayak kamu?
Siapa duluan? Ya, aku dong duluan. Biar nanti kalau aku udah manggil Su Xue, kamu nggak bisa ngaku-ngaku. Su Xue. Ya, ada apa ya? Sushue, aku udah suka sama kamu dari lama. Kamu cantik banget. Setiap lihat kamu, jantungku langsung deg-degan. Bisa nggak kamu temenin aku minum sebentar? Maaf ya, aku nggak bisa minum. Anak ini mabuk kali ya. Berani banget nyatain cinta di depan banyak orang. Emangnya dia pikir cewek cantik bakal ngelirik dia? Biasa aja sih, kayak katak bermimpi. Minggu ini aja udah beberapa kali aku lihat. Berani-beraninya, ngajak cewek cantik minum. Dia kira dia siapa? Hahaha. Ngapain ketawa? Walaupun aku gagal. Tapi setidaknya Susue mau ngomong sama aku. Itu artinya dia sebenarnya ada rasa sama aku. Cuma karena di sini banyak orang, jadi dia malu aja. Kalau kamu, Su Xue mah nggak bakal mau ngeladenin. Oh, yakin? Udah deh, nggak usah banyak bacot. Giliran kamu, aku seganteng ini aja gagal. Masa iya kamu bisa berhasil? Susue. Weh, ada lagi yang maju. Jangan-jangan ini juga katak yang nggak niat ngaca. Apa mereka ini nggak pernah lihat kaca ya? Dari mana mereka dapat keberanian buat nyatain cinta? Haha, siap-siap aja ditolak. Sama cewek cantiknya. Kesini minum yuk. Cih, dasar kowok kaku banget. Malah nggak bisa ngomong manis. Langsung aja nyuruh Susue minum sama dia. Kamu kira, kamu siapa? Masa Susue nggak nolak kamu? Boleh deh. Ah. Ini gimana mungkin? Lin Fan, ini kejadian apa nih? Bukannya kamu mau lihat cewek cantik? Hari ini biar kamu puas lihat. Nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Soal kejadian kemarin itu, makasih banget ya. Nggak apa-apa. Lihat orang kesusahan. Bantu itu udah kewajiban. Kejadian apa emangnya? Jadi di bis kota tadi, ada kawok curiga banget. Ngikutin dia terus. Dasar brengsek, kalau sampai ketemu aku, nggak bakal aku ampuni. Ini temanku. Haubo. Halo, Halo. Udah deh, jangan pada berdiri. Duduk dulu yuk. gimana? Bisa minum nggak? Jangan remehin aku dong. Enak banget minumnya. Hehe, rumahku emang jualan sate. Biasanya kalau malam nggak ada kerjaan, aku suka minum bareng orang tua. Kayaknya kita ngeremehin kemampuanmu deh. Ayo, kita selfie dulu satu gelas. Aku hampir lupa sesuatu. Sekarang waktunya kamu tepatin janjimu kan? Aku, Pak gimana? Mau ingkar? Jangan-jangan kamu mau di depan Susue? Jadi orang yang plan-plan gitu. Kalau iya, aku ceritain deh soal taruhan kita. Biar dia yang nilai. Aku tepatin janjinya, oke kan? Kamu nggak boleh ceritain soal taruhan kita ke Su Xue. Ya udah cepetan mulai. You ban, so you L. Aku yang paling jelek sedunia. Aku yang paling jelek. Hahaha. Lin Fan dia itu, Mungkin kebanyakan minum kali. Hahaha. tamunya kebanyakan. Aku bantuin mama dulu ya. Kalian ngobrol aja. Hei, jangan melongo terus. Minumnya udah hampir habis. Tadi aku nanya kabar orang tuamu gimana. Terus, kok kamu diam aja sih? Sebenarnya waktu kuliah dulu aku sempat kena masalah. Aku nggak pernah cerita ke kamu. Memangnya kenapa? Waktu semester 2, suatu malam aku pergi, makan di luar kampus. Pas balik ke kampus, aku ketemu sama cowok yang mau ngapa-ngapain. Cewek dari kampus kita. Aku langsung ngusir cowok itu. Tapi ternyata belakangan aku baru tahu. Cowok itu ternyata anak konglomerat. Dia bayar teman-teman kampus buat fitnah dan laporin aku. Aku akhirnya dikeluarin dari kampus. Karena kejadian ini, orang tuaku juga ikut kena imbasnya. Dua-duanya dipecat dari kerjaan buat bertahan hidup. Mereka terpaksa kerja di pabrik, sedangkan aku yang cuma lulusan SMA, nggak ada perusahaan yang mau nerima aku, jadi akhirnya aku cuma bisa jadi supir taksi. Anak konglomerat itu, namanya siapa? Lin Fan, kamu mau ngapain? Jangan bertindak gegabah dulu. Aku tahu sekarang hidup kamu udah sukses, tapi keluarga anak konglomerat itu pengaruhnya gede banget. Mendingan jangan dicariin deh. Aku udah cukup menderita gara-gara dia. Aku nggak mau nyusahin kamu juga. Nggak apa-apa, aku nggak akan ngelakuin sesuatu yang nggak aku hitungin. Kamu cerita dulu aja dia siapa. Tuan muda keluarga Hao Chen. Urusan ini biarin aku yang beresin. Pasti bakal aku bikin dia nanggung akibat yang berat. Biar keadilan buat kamu ditegakkan. Keadilan nggak keadilan sih nggak masalah. Tapi kamu harus jaga diri baik-baik. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Iya. Kalian jangan keterlaluan ya. Kami jualan di sini, udah bayar biaya tempat, kenapa masih harus bayar? Uang keamanan lagi. Biaya tempat ya, biaya tempat.
Uang keamanan, ya uang keamanan. Ngerti nggak sih lu? Gue tanya sekali aja sekarang, uang keamanannya lu mau bayar apa nggak? Pokoknya gue omongin dari sekarang, kalau duitnya nggak lu bayar, maka keluarga lu jangan harap bisa jualan di sini lagi. Kalian jualan sekali, kita berantakin sekali, bikin kalian nggak bisa jualan sama sekali. Kalian ini jelas-jelas udah melanggar hukum. Aku bisa lapor apaan sih? Peluk kakak dong. Sini deh lu. Gue kenapa? Biar lu ingat pelajaran. Nih, lihat, berani banget lu manggil orang. Bro, pada gue dulu. Geprakin lapak jelek ini. Siap, bos? Hahaha, jangan, anak gue masih kecil, nggak ngerti apa-apa, kalian jangan samain sama dia dong, gue kasih kalian 200.000 buat minum-minum, ha. Lu ngasih kayak ngasih pengemis aja, baru 200.000. Mau minum apa coba? Buat beli air mineral aja nggak, kasih gue 3 juta. Urusan hari ini beres. Kalau nggak, warung sate ini jangan harap bisa lanjut. Serain 2 juta kak, kami cuma dagang kecil-kecilan, satu keluarga ngandelin. Warung ini buat makan. 3 juta itu bener-bener. Bikin kami susah banget. Tolong dong kak. Kasihanin kami. Lepasin kami aja. Masih berani ngarang miskin. Lu pergi sana. Puh, Di depan banyak orang. Lu berani banget mukul orang. Hah, emang lu punya bukti? Siapa yang lihat gue mukul orang? Siapa yang mau jadi saksi buat? Semua pelanggan di sini bisa jadi saksi. Gitu ya? Sadar diri deh. Di area jajanan sini, emang nggak ada yang berani macam-macam sama gue. Hari ini cuma pelajaran. Kedepannya ingat, rajin-rajin bayar iuran. Kalian pada bengong aja? Lanjutin Rus, apa harus gue yang turun tangan? Siap. Udah cukup. Berhenti. Lu mau ikut campur ya? Mending lu pergi sana, cari tempat yang adem. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalian lanjut layanin tamu aja. Di sini biar aku yang urus. Aku kasih kalian 1 menit buat minta maaf. Terus pergi dari sini. Hahaha bocah, kayaknya lu emang belum pernah kena hajar. Apa lu nggak pernah dengar pepatah? Punya kemampuan buat pamer itu baru namanya pamer. Nggak punya kemampuan tapi maksa pamer, itu namanya goblok. Sekarang juga lu jongkok dan kasih 3 kali sujud. Aku bisa ampuni nyawa lu. Lo punya pelai detik. Nggak ngerti bahasa manusia ya, masih aja ngomong 10 detik. Kalau lu nggak cepet-cepet, jongkok sujud minta maaf. Percaya nggak lu bakal mati sebelum 10 detik? Si detik terakhir. Dasar nggak tahu diri. Udah aku kasih kesempatan, tapi lu sendiri nggak mau hargain. Kalau gitu, Jangan salahin aku, kalau aku kejam bang, hajar dia. Siap! bokah, lo mending diam aja. Soalnya kalau nggak sengaja kena pukulanku. Jangan salahin aku. Hei, Bokah, gue tanya tangan lo sakit nggak? Gimana caranya lo bisa gitu? lo pikir gimana? 2. Ah! Pada bengong aja apa? Serang bareng-bareng, hajar dia sampai babak belur. Gas! Ah! Kari mati. ya! Sekarang tinggal lo doang. Lo sebenarnya siapa? Lo pikir? Ya, jangan deket-deket. Gue peringatin, gue punya backingan lo. Kalau lo berani nyentuh gue, lo bakal hancur. Oh gitu. Gue sentuh sekarang. Terus kenapa? Lo mati lo. Lo tahu ipar gue siapa? Siapa? Hah, kalau gue bilang, takut lo klepe. Lo pernah dengar Cinglong Hui? Ipar gue itu anggota Cinglong Hui, wakil ketua Tianha. Sekarang kamu pasti udah tahu seberapa besar masalah yang kamu bikin, kan? Oh, Cinglong Hui ya, aku pernah dengar. Hahaha, Nah, sekarang takut kan? Mending cepet-cepet jongkok dan sujud. Terus tampar muka sendiri 10 kali. Gitu aja, aku masih bisa pertimbangin buat lepasin kamu. Kalau nggak, panggil aja ipar kamu itu ke sini. Aku mau lihat dia punya kemampuan apa. Kak Ipar, lihat nih aku dipukulin sama bocah itu. Kamu harus banget belain aku ya. Xia Huang, tenang aja. Siapapun yang mukul kamu, hari ini Kak Ipar bakal bikin. Dia nanggung akibat yang berat. Jadi kamu yang mukul Xiao Huang, ya? Berani-beraninya mukul orang yang aku lindungi. Dasar bocah, kamu sadar nggak sih? Sekarang kamu udah bikin masalah gede banget. Nggak sadar? Wih, ternyata sombong banget ya.
Tapi aku Tianhai seumur hidup. Udah sering banget ketemu orang sombong. Awalnya pada gaya-gayaan, tapi ujung-ujungnya semuanya sujud minta ampun di depanku, dan kamu juga bakal gitu. Sekarang aku kasih kamu waktu 3 detik buat mikir. Mau lanjut lawan, atau sujud dan terima hukuman. Kamu paling mikir bener-bener. Kalau milih yang kedua, mungkin kamu masih bisa selamatin nyawa. Gimana kalau dua-duanya nggak aku pilih? Ya udah, siap-siap aja. Dilempar ke sungai buat makan ikan. Aku Tianhai bilang. Di Jiangzhou, beneran jarang banget orang yang berani. Usik Qinglonghui. Terus bisa tetap hidup. Kasih pelajaran ke bocah ini. Siap ya. Ada apa nih? Dua anak buahku ini kan jago. Kok bisa nggak sempat bereaksi? Bahkan aku aja nggak kelihatan. Halo. Apa ini Tuan Lin Fan? Aku ada urusan penting mau minta bantuan Tuan. Tolong banget bantu aku. Imbalannya pasti nggak bakal ngecewain. Oh, ini pasien. Maaf, sekarang aku lagi dikepung orang. Kayaknya butuh waktu agak lama. Lagi di mana posisi kamu sekarang? Aku langsung ke sana. Di warung sate punya Su. Di area jajanan. Sebelum kalian mulai bertindak, saran aku, mendingan kalian telepon dulu. Ketua kali tanya dia kenal nggak sama Shen Qingshan. Lu nakutin siapa? Masa lu kenal Shen Qingshan? Dia kayaknya sebentar lagi mau kesini. Mau nggak lu ngomong langsung sama dia? Pak Lin, ada apa ini? Siapa yang bikin masalah sama Bapak? Nih, ini orangnya dari Qinglonghui. Katanya, dia nggak bakal ngelepasin aku. Nggak masuk akal. Ketua kalian di mana? Suruh dia ke sini. Nggak usah Pak Shen. Aku langsung Nggak usah repot-repot minta ketua datang. Tunggu, lu berani ganggu usaha teman gue. Terus mau kabur gitu aja? Kan belum sempat gue rusak. Masih kurang ajar banget. Lu udah mukulin keluarga teman gue. Mau ngerusak warungnya. Bayar ganti rugi. Terus mulai hari ini, nggak boleh masuk ke area jajanan ini lagi. Kalau nggak, gue hajar lu tiap ketemu. Bapak yang besar hati, ampuni aku. Uangnya aku ganti ke teman Bapak. Mulai sekarang nggak bakal masuk ke area jajanan lagi. Tolong ampuni aku. Ganti rugi kerugian hari ini. Omzet, biaya berobat, dan ganti rugi mental. Nanti gue lepasin lu. siap. 3 hari aku kumpulin. Buat Bapak. Pergi sana. Udah beres. Kalau nanti, lu lihat dia datang lagi ke area jajanan. Telepon gue langsung. Hari ini tutup dulu aja. Antar bibi ke dokter. Maaf ya bro, sampai sini dulu hari ini. Nanti gue ajak main gambar, oke? Nggak nyangka lu sehebat ini, biasa aja. Gue pergi dulu. Ada urusan apa sampai butuh bantuan gue? Ini soal teman gue, istrinya kena penyakit aneh. Udah banyak spesialis Tiongkok dan dokter umum yang dia datengin. Nggak ada satupun yang bisa nemuin penyebabnya. Dia dengar kabar soal bapak nyembuhin ayah gue tempo hari. Minta tolong biar bapak nyoba nanganin. Oke, gue coba aja deh. Temen lu ini kerjaannya apa? Dia di bisnis properti, grup properti terbesar di Jiangzhou. Direktur utama Qingyuan Property ya. Dia, perumahan yang kita tempati sekarang ini. Itu salah satu proyek yang dikembangkan grup mereka. Ayo, setelah kamu sembuhin istrinya, nanti semua villa di kota Jiangzhou. Gak peduli lokasi atau kamu bebas pilih. Dia pasti bakal nurutin semua keinginan kamu. Bang Shen, akhirnya kamu datang juga. Haha, tadi di jalan ketemu masalah dikit. Bang Song, ini orang yang aku ceritain ke kamu. Lin Fan, Tuan Ling. Halo. Udah lama dengar nama besar kamu? Penyakit istri aku tolong dibantu ya. Biar aku lihat dulu kondisi istrimu. Soalnya aku juga nggak bisa jamin bisa. Silakan masuk. Tuan Lin. Mereka semua ahli medis, yang sangat terkenal dari rumah sakit di Jiangzhou. Beberapa hari ini mereka yang berusaha maksimal nyembuhin istri aku. Tuan Song, ini siapa? Dia juga dokter yang aku undang. Kalian jangan lihat dia masih muda. Ilmu kedokterannya itu luar biasa, beneran gak sih? Tuan Song, kamu jangan sampai sembarangan cari dokter kalau lagi panik. Sekarang ini penipu di mana-mana banyak. Dia semudah itu, pantesan punya ilmu apa? Penyakitnya Nyonya Song itu. Bahkan kami belasan dokter top Jiangzhou, gabung aja susah nyembuhinnya. Kamu mau ngandelin anak muda? Umur 20 tahunan, itu kan bercanda. Umur semuda itu, nggak punya pengalaman sama sekali. Berani aja ngaku jadi dokter sakti. Nggak malu apa nanti ketawain. Kalian. Aku emang baru, lulus dari fakultas kedokteran belum lama, tapi tinggi rendahnya ilmu medis, gak ada hubungannya sama umur kan? Kalian semua udah pada tua. Katanya, ahli lagi profesor lagi, bukannya juga tetap nggak bisa nyembuhin penyakitnya Nyonya Song. Semuanya, apapun yang terjadi, Tuan Lin datang hari ini. Itu murni niat baik. Tolong biarin Tuan Lin periksa dulu penyakit istri aku. Soal yang lainnya nanti. Nanti aja kita debatnya, nggak telat kok. Ya udah, kita kasih. Muka Mbak Song, Canak, aku mau lihat anak ini bisa periksa apa enggak. Denyut nadi Nyonya Song sangat stabil, sama kayak orang normal, nggak kayak orang sakit. Kalau nggak sakit, kok bisa pingsan selama ini? Pantesan para dokter ahli ini nggak nemu penyakit. Nyonya Song. Energi jahat masuk ke tubuh, beda sama penyakit fisik biasa. Harus pakai cara tertentu buat ngusir energi jahat itu keluar.
Gimana Pak Lin? Apa Bapak punya cara buat nyembuhin? Pak Song, Bapak jangan tanya deh. Dia udah periksa lama. Malah diam aja. Nggak ngomong apa-apa. Itu udah jelas banget kan? Jelas dia nggak bisa nyembuhin. Para ahli ini aja kerja sama berbulan-bulan. Nggak nemu cara pengobatannya. Bahkan penyebabnya aja nggak ketemu. Dia mahasiswa kedokteran yang baru lulus. Masa bisa nyembuhin? Pak Song, saran aku sih, cepetan terima kenyataan aja. Maaf aku ngomong apa adanya. Penyakit istri Bapak ini kita nggak bisa sembuhin. Anak kecil yang cuma bisa. Ngomong doang ini makin nggak mungkin. Apa istriku beneran udah nggak ada harapan? Pak Song, sabar ya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Kayaknya kali ini istri Bapak beneran udah nggak ketolong. Belum tentu. Penyakit ini bisa aku sembuhin. Hah, Nggak masuk akal banget. Kalaupun mau ngomong besar, tolong lihat situasi dong. katanya bisa nyembuhin. Ah, mampus. Emang mau nyembuhin gimana? Iya nih, Pak Song aja udah sedih banget. Bapak malah ngomong ngaco di sini. Bapak tuh punya perasaan gak sih? Bodoh dan sombong. Penyakit langka kayak gini dari dulu nggak pernah ada kasusnya. Di dasar mata yang redup itu, secercah harapan kecil, pelan-pelan menyala kayak bara api. Pak Lin, Bapak beneran bisa nyembuhin. Pak Song, Bapak percaya aja sama dia. Kalau dia emang punya kemampuan, biarin aja dia bilang. Kalau Sebenarnya sakit apa kalau gitu aku percaya di... Pak Lin, penyakit yang diderita nyonya itu. Pak, kabar bagus banget. Yang udah lama banget kita cari-cari. Tabib nomor 1 se-Jiangzhou. Dia udah setuju buat ngobatin Nyonya. Dan sekarang dia lagi nunggu di ruang tamu bawah. Nyonya kali ini pasti selamat. Ya ampun, Tabib Zhang aja yang datang. Aku tarik lagi omonganku tadi. Dengan adanya Tabib Zhang, Nyonya Song hari ini pasti tertolong. Iya, kalau Tabib Zhang udah turun tangan, walaupun orangnya udah sekarat, tetap bisa ditarik balik dari pintu gerbang neraka. Ilmu kedokterannya itu emang nggak ada lawannya. Mau nggak kagum juga susah. Cepat, silakan Tabib Zhang masuk. Oh, ternyata banyak juga ya rekan-rekan sejawat di sini. Ah. Salam hormat buat Tabib Zhang. Nggak usah sungkan. Anak muda ini siapa? Cuma lulusan sekolah kedokteran doang. Tadi sebelum Bapak datang, kita semua udah bingung mau ngobatin penyakitnya Nyonya Song, tapi dia malah bilang dia bisa sembuhin. Bapak bilang, itu kan gak masuk akal. Oh gitu ya? Anak muda zaman sekarang kenapa sih? Masih muda. Ilmu kedokterannya nggak seberapa, tapi omongannya besar banget. Aku benar-benar khawatir sama masa depan dunia kedokteran. Masih muda kenapa? Masa muda pasti ilmunya jelek? Masa tua pasti ilmu... Oh, maksud kamu ngerasa ilmu kamu lebih hebat dari aku. Tabib nomor 1 se-Jiangzhou ini? Aku nggak bilang gitu. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Hahaha, bikin ketawa ngakak banget. Aku nggak salah denger kan? Di Jiangzhou ada orang yang berani bilang, ilmunya lebih hebat dari Tabib Zhang, dan masih lulusan baru dari sekolah kedokteran. Menurutku orang ini pasti udah gila. Aku udah berkecimpung di dunia kedokteran bertahun-tahun. Memang belum pernah lihat anak muda yang omongannya sebesar kamu. Tapi ini juga salahku sih. Akhir-akhir ini aku fokus banget belajar ilmu kedokteran. Udah lama banget gak praktik. Sampai sekarang siapa aja anak muda berani teriak-teriak sama aku. Haha, bener-bener konyol. Ya biar dia lihat sendiri. Ilmu kedokteran kakak itu kayak apa. Biar dia ngerasain jarak antara dia sama kakak. Ya kalau gitu, aku tunjukin dikit deh. Biar anak sombong itu tahu. Apa itu ilmu kedokteran yang sebenarnya. Gimana, Dokter Zhang? Iya benar-benar penyakit aneh. Sama sekali, nggak ketemu penyebabnya. Tapi nggak apa-apa. Dengan jurus jarum Xuantian Huanhun punyaku, penyakit seaneh apapun pasti sembuh. Kalau nggak ada halangan, istri Bapak dalam 1 menit lagi bakal sadar. Makasih banget Dokter Zhang, bener-bener berterima kasih banget sama Bapak. Nggak usah sungkan. Ini udah jadi kewajibanku. Pantesan dijuluki dokter nomor 1 se-Jiangzhou. Kita susah payah berhari-hari, nggak nemu penyebab penyakitnya Nyonya Song. Ternyata Dokter Zhang sekali urut tangan. Langsung bikin Nyonya Song sadar, ini bener-bener di luar nalar. Ilmu kedokteran Dokter Zhang, emang kayak dewa aja, bikin kita semua kagum setengah mati. Gimana, anak muda? Sekarang kamu puas? Dia belum sembuh. Apa? Belum sembuh? Aku udah nyadarin Nyonya Song. Kamu ngomong apa sih? Dokter Zhang, ini kenapa? Kenapa istri aku muntah darah? Terus pingsan lagi. Tolong Bapak cek cepat. Dokter Zhang, ini sebenarnya kenapa sih? Nggak mungkin. Jurus jarum Xuantian Huanhun itu, ciptaan leluhur tabib agung. Walaupun yang aku kuasai nggak lengkap, penyakit istri Bapak harusnya langsung sembuh kena jarum. Tapi kenapa sekarang penyakit istri Bapak bukan cuma nggak membaik, malah makin parah? Terus Bapak cepat obatin istri aku dong. Napas istri aku udah makin lemah. Maaf, Pak Song. Aku udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi penyakit nyonya ini benar-benar aneh. Maaf, aku nggak sanggup. Bukankah kamu dokter nomor 1 di Jiangzhou? Bukankah kamu yang katanya bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang? Aku mohon, sembuhkan istriku. Berapapun harga yang harus kubayar, aku rela. Kalau aja ada versi lengkap dari teknik jarum Xuantian Huanhun. Tolong ikhlaskan. Biar aku yang coba. Di saat kayak gini, anak kecil kayak kamu kok malah keluar cari keributan. Aku aja udah nggak bisa ngapa-ngapain, masa kamu bisa? Hah, sekarang kamu mau percaya sama aku nggak? Tuan Lin, kamu bener bisa selamatin istriku. Bisa. Cih, kirain dia bakal pamer tik baru apa. Ternyata ujung-ujungnya ya aku pungtur juga.
Lihat aja, Dokter Zhang pakai akupunktur. Dia juga ikut-ikutan akupunktur, nggak mikir. Penyakit yang bahkan dokter... Dengan teknik Xuan Tian Huan Hun aja nggak bisa sembuhin. Cuma niru-niru doang. Bikin ketawa. Waduh, mending nggak usah ditusuk sekalian. Kondisi Nyonya Song makin parah. Nggak usah dipikirin juga udah kelihatan. Ini, Dokter Zhang, apa kamu? Udah nggak tega liatnya? Anak ini jelas-jelas tusuk jarum asal-asalan. Menurutku dia sama sekali nggak ngerti soal akupunktur. Ini jelas-jelas ngotorin akupunktur dan ngotorin nama kamu. Aku saranin langsung hentiin dia. Lu diem. Dokter Zhang, apa aku salah? Dia kan emang tusuk asal-asal. Lu ngerti apa? Teknik jarum yang dipakai sekarang adalah versi paling lengkap dari Xuan Tian Huan Hun. Kalau teknik jarum yang lain, mungkin aku bisa salah lihat. Tapi Xuan Tian Huan Hun nggak mungkin salah. Anak muda ini di atas dasar. Yang aku kuasai, nambahin banyak hal yang dalam banget, sampai aku aja nggak bisa nembus. Tapi aku yakin banget, ini adalah versi lengkap dari Xuan Tian Huan Hun. Nggak mungkin salah. Kayaknya kali ini beneran, aku salah lihat orang. Anak muda ini nggak sederhana. Ini mana mungkin? Bahkan Xuan Tian Huan Hun versi lengkap, teknik akupunktur itu aja nggak bisa nyembuhin Nyonya Song. Bukan teknik akupunktur Xuan Tian Huan Hunnya yang kurang, tapi masih ada satu langkah lagi, biar efeknya keluar maksimal. Langkah apa? Tapi, aku sekalian, pakai teknik akupunktur lain, yang ngelepasin total. Lembab yang numpuk di dalam tubuh sakitnya. Nggak lama lagi dia bakal sadar. Iya. Nyonya, ini kenapa bisa gitu? Pokoknya Tuan Lin ini yang nyelamatin kamu. Nggak nyangka banget, Tuan Lin masih muda udah jago banget soal pengobatan. Makasih banyak Tuan Lin udah nyelamatin nyawaku. Nyonya Song nggak usah sungkan. Ini udah jadi kewajibanku. Tuan Lin, tunggu dulu. Tuan Lin udah nyelamatin istriku. Aku belum sempat berterima kasih dengan layak. Kenapa buru-buru mau pergi? Dokter itu ngobatin orang sakit, nggak ngarepin imbalan. Yang penting Nyonya udah nggak apa-apa. Nggak bisa gitu dong. Aku udah bilang, siapa yang bisa nyembuhin istriku? Pasti dapat hadiah besar, Tuan Lin. Di kartu ini ada 10, terima dulu aja. Pinnya 6 digit terakhir nomor kartu. Selain itu, aku bakal kasih Tuan Lin satu villa. Di mana aja di Jiangzhou boleh. Tuan Lin tinggal pilih, aku nggak bakal nolak. Villanya nggak usah deh. Nggak bisa gitu. Villanya harus Tuan Lin terima. Kalau nggak, aku nggak bakal tenang. Iya Tuan Lin, kalau kamu nggak mau nerima, dia nanti nggak bisa tidur semalaman. Di Hu Garden tuh lumayan. Baik dari lokasi maupun pemandangannya. Nggak kalah sama Futian Huating. Ke mana-mana juga gampang. Bener. Di Hu Garden boleh tuh. Saran Pak Shen ini bagus. Kebetulan aku punya beberapa villa di sana. Semuanya udah di interior mewah. Tinggal bawa koper langsung masuk. Tuan Lin pilih satu aja. Nanti aku langsung suruh orang. Urus proses balik namanya buat Tuan Lin. Tuan Lin emang jago milih. Villa nomor 8 ini kan yang paling bagus. Dulu ada yang nawa 20 juta. Aku aja nggak jual. Kalau gitu aku pamit dulu. Tuan Lin kan yang bawa kita ke sini. Biar kita aja yang antar balik. Bang Song, temani aja istrimu. Boneka ini dari mana dapatnya? Oh, yang ini maksudnya? Ini dari teman dekat istriku yang kenal sama seorang master. Dikasih ke dia. Katanya kalau ditaruh di rumah bisa bikin rezeki lancar. Aku sih nggak percaya barang kayak gini. Tapi dia, jadi ya cuma bisa ditaruh di sini. Ingat nggak gumpalan hitam yang keluar dari tubuh istrimu waktu itu? Itu biang keroknya. Apa? Kalau bapak bilang gitu? Kayaknya iya juga. Istriku, sejak bawa barang ini ke rumah, wajahnya makin hari makin pucat. Aku kira dia cuma sakit masuk angin. Nggak taunya nggak lama kemudian, dia langsung koma nggak sadar-sadar. Kalau aku nggak salah lihat, boneka ini sebenarnya barang kram. Dia nyedot dan ngabisin. Umur orang buat nyari makan dirinya sendiri. Untung aku nemuinnya lebih awal. Istrimu itu kena ulahnya. Apa? Kalau gitu Tuan Lin, boneka ini harus diapain? Mohon petunjuknya, Tuan Lin. Nggak usah khawatir, dia belum punya kekuatan gede. Bawa keluar terus bakar aja, sampai habis. Tabib Lin. Masih ada urusan. Tabib Lin yang kami hormati, terimalah sujud kami semua. Kalian ini ngapain? Tabib Lin, ilmu kedokterannya luar biasa. Bikin kami semua kagum banget. Jadi kami mau berguru sama Tabib Lin. Mohon Tabib Lin mau terima kami jadi murid. Mau jadi murid? Maaf ya, saat ini aku belum ada niat buat buka murid. Lain kali aja ya, pasti. Kalau gitu, apa Tabib Lin bisakah kami kontak buat hubungi? Boleh. Ngantuk banget. Udah jam berapa ini? Angkor. Hari ini hari ketemuan sama bos Ye. Fan, lapar nggak? Mau makan nggak? Nggak usah mah. Aku ada urusan mendadak. Duluan ya. Lurus ke depan 400 meter sampai tujuan. Lin Fan, udah hampir jam 11 nih. Kok kamu belum sampai sih? Masih 300 meter lagi, bentar lagi sampai kok. Lin Fan,
ngapain kamu di sini? Aku ada urusan. Kalau kamu, Aku keluar beliin mama sesuatu. Sore ini mau bareng nggak, Lin Fan? Kok kamu juga kesini? Soal kejadian kemarin itu belum. Aku sempat berterima kasih ke kamu. Siang ini mau makan bareng nggak? Sore nanti aku ajak kamu ketemu mamaku. Dia juga mau berterima kasih langsung ke kamu. Kirain 300 meter itu susah banget dilalui. Ternyata kamu lagi asik dipelukan cewek ya, Lin Fan. Kamu jadi pergi apa nggak sih? Lin Fan, mereka itu siapa? Kamu mau pergi sama yang mana? Ya ampun, gimana ini? Tolong dong, siapa aja?